Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Anggi? Alhamdulillah. Seger banget hari ini merah putih menambut ini ya. Namanya 17 Agustus. 17 Agustusan. Tapi harus jauh-jauh dari tiang saya. Biar nggak dikerek. Terkerek ya. Iya. Baiklah, bersama saya Indra Bekti dan juga ada Anggi ya di sini. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu sekalian, para undangan dan juga rekan media yang telah bersedia hadir secara virtual dalam acara Signing Ceremony via Lokanima dan Kick Off National Pride Campaign Semarak Animasi Lokal. Baik, Ya. nih rekan-rekan, ini perlu diketahui acara ini juga akan dihadiri oleh tamu-tamu spesial yang selama ini sangat mensupport hadirnya via Lokanima dan Semarak Animasi Lokal. Siapakah tamu spesial itu? Siapakah mereka? Nah, perlu kasih tahu gak nih sekarang? Bentar dong. nanti aja ya. Kan ini Oke. kejutan. Itu berarti. kejutannya. Iya, jangan dibeberin sekarang. Iya, betul. Nah, yang paling penting ini juga bagi rekan-rekan media yang sudah hadir melalui Zoom dengan kami secara virtual, jangan lupa menggunakan background via Lokanima yang telah diberikan. Karena kami juga punya hadiah menarik untuk rekan-rekan media yang tampil unik dan kreatif dalam virtual Zoom ini. Wow, nah pemenang tampilan unik dan kreatif akan dipilih 3 orang dan masing-masing pemenang akan mendapatkan hadiah berupa voucher belanja senilai Rp500.000. Benar banget, ada juga hadiah menarik lainnya bagi rekan-rekan media yang beruntung dan juga membuat liputan tentang acara ini yang telah diterbitkan secara cetak, online ataupun video di televisi. Hadiahnya apa, Bu? Ada iPad Pro 11, Wow. iPad Pro 11 ya, ada Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Wow. Terus ada Xiaomi Pad 4 ya. Dan ini akan diberikan untuk rekan-rekan yang beruntung tadi. Ya. Dan akan diserahkan 3 hari atau diumumkan 3 hari setelah acara ini. Jadi membuatlah ya yang sebenarnya mungkin nanti liputannya ya. Jangan lupa ditayangkan habis dibuat. Itu dia. Ya, biar bisa dijuri nanti dinilai. Betul sekali. Nah, hadiah ini kami persembahkan sebagai bentuk apresiasi kami atas dukungan teman-teman media yang dalam support National Pride Campaign Semarak Animasi Lokal yang diinisiasi oleh via Lokanima. Baik, nah teman-teman sekalian, ini di bawah bendera holding FIFA Group via PT Digi Bintang Sinergi yang dulu dikenal dengan nama DBS Entertainment, lahir ini sebagai unit bisnis baru yang fokus pada pengembangan bisnis konten dan bercita-cita menjadikan FIFA Group sebagai rumah bagi para konten creator dan juga komunitas. Nah, itu kita lihat ya, nih tuh keren banget kan di depan kita, lihat tuh Logo barunya nih, VIA nih. Logonya bagus banget, keren banget. Nah, sebagai perusahaan yang berbasis konten untuk semua media platform, VIA diharapkan menjadi salah satu perusahaan konten di Indonesia yang bisa menghasilkan konten-konten terbaik dan menarik. Betul sekali, dan juga dalam rangka mendukung industri animasi, film, dan digital teknologi untuk menjadi pahlawan di negeri sendiri. VIA dan Lokanima ini menjalin kerjasama sekaligus berkomitmen untuk menjadi rumah bagi hyperlocal content creator serta mendukung penuh perkembangan bisnis konten di Indonesia. Wow, keren banget ya. Nah, melalui kampanye Semarak Animasi Lokal, VIA dan Lokanima mempersembahkan karya-karya animasi yang tidak kalah kualitasnya dengan animasi dunia, menembus lintas usia dan akan menjadi topik hangat nih di industri ini. Wow, ini yang sudah ditunggu-tunggu sebenarnya. Iya. Nah, hadirin sekalian, kita akan langsung saja kita sambut Bapak Ahmad Zulfikar Said selaku CEO PT Digi Bintang Sinergi yang menjadi rumah bagi para pembuat konten hyperlokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zulfikar Said selaku CEO dari PT Digi Bintang Sinergi mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. PT Digi Bintang Sinergi atau yang dulu dikenal dengan nama DBS Entertainment pada hari ini merubah brand kami menjadi VIA. Sebagai salah satu anak perusahaan di bawah FIFA Group, sebuah media group yang telah berdiri sejak tahun 1993 dan diperkuat oleh 250 orang SDM yang sangat berpengalaman di bidang kreatif, produksi konten, dan memiliki library konten sebanyak 90.000 jam yang terdiri dari 3.500 judul dengan variasi konten lebih dari 12 jenis genre, mulai dari musik, film, serial, entertainment, olahraga, sampai kepada produk animasi anak bangsa. VIA lahir sebagai perusahaan konten Indonesia yang berkomitmen kuat untuk merangkul dan mendukung anak bangsa yang memiliki bakat dan prestasi untuk melahirkan konten-konten terbaik dan menarik. Bersama partner kami Lokanima, VIA membuka pintu selebar-lebarnya, memberikan kesempatan kepada para hyperlocal content creator, pekerja seni, para pelaku industri kreatif
untuk bergabung bersama kami membangun industri kreatif Indonesia. Semoga industri kreatif Indonesia, terutama di bidang konten, bisa menjadi local hero, menjadi tuan rumah di negeri kita tercinta ini, dan dapat bersaing di kancah internasional. Salam kreatif dari kami, via Your Creative Hub. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiki Said atas sambutannya. Ini kerjasama antara VIA dan Lokanima ini tentunya tidak akan terwujud ya Anggi ya. Tanpa peran yang sangat penting dari Bapak David Santoso nih. Ya, yang merupakan CEO dari PT Lokanima Kreatif Nusantara, karena beliau jugalah yang telah membuka wadah bagi para hyperlocal content creator terbaik untuk menapaki seluruh proses dalam membangun ekosistem bisnis, tentunya seluruh proses dalam pembangunan ekosistem bisnis bagi para konten kreator. Nah, Lokanima ini didirikan di kawasan ekonomi khusus Singasari, Malang, Jawa Timur ya, Anggi ya. Sekali. Ini tempat ini para hyperlocal content creator diberikan workspace, ada bimbingan juga dari para senior, dan yang paling penting ada investor dan berbagai praktisi di industri film dan juga animasi. Betul. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung saja sambut Bapak David Santoso selaku CEO PT Lokanima Kreatif Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya David Santoso, CEO Lokanima. Industri entertainment hari ini dipenuhi dengan berbagai jenis konten yang benar-benar variatif, baik dari segi ide maupun kualitas produksi. Banyak sekali konten kreator yang berbakat di Indonesia, tapi tidak punya jalan untuk belajar meningkatkan kualitasnya. Belum memiliki tim yang cukup untuk memproduksi karya yang bisa bersaing secara luas, dan tidak punya tempat untuk memasarkan karyanya. PT Lokanima Kreatif Nusantara atau Lokanima adalah anak usaha dan bagian dari keluarga besar kawasan ekonomi khusus Singasari di Malang, Jawa Timur. KEK pertama di Indonesia yang berkegiatan utama di bidang pengembangan teknologi digital. Lokanima melalui Singasari Animation and Film Factory akan menjadi sebuah ekosistem terintegrasi bagi hulu hilir konten tanah air, dari pendidikan dan pelatihan vokasi, laboratorium IP, produksi, pembiayaan, pemasaran, dan investasi. Lokanima pun mendiferensiasi dirinya dengan mendedikasikan segala daya upayanya menciptakan IP lokal yang genius, berkualitas, dan bernilai komersial tinggi. Lokanima didirikan dengan cita-cita mengindustrialisasi dan mendemokratisasi content creation di era digital ini, di mana insan-insan kreatif terbaik tanah air, dari penulis, desainer, musikus, animator, filmmaker, dapat berkarya dan memiliki panggung di bumi Indonesia maupun dunia internasional. Masalahnya tetap, Lokanima secara sendirian tidak bisa memecahkan permasalahan terakhir dari konten kreator Indonesia, tempat atau sarana untuk memasarkan karyanya. Maka hari ini dengan bangga dan gembira, kami mengumumkan strategic partnership antara Lokanima dengan VIA, bagian dari Viva Group yang merupakan perusahaan entertainment dan media terkemuka di Indonesia. Sebuah partnership yang akan membukakan pintu bagi para konten kreator lokal amatir untuk dapat berkarya secara berdampingan dengan para kreator profesional yang terbukti karya dan prestasinya. VIA Lokanima, perusahaan konten Indonesia yang sudah memiliki pengalaman luar biasa, akan memberikan akses pada konten kreator lokal untuk dapat menyebarkan karyanya di seluruh Nusantara hingga mancanegara. Kami yakin partnership ini akan memajukan industri kreatif di Indonesia, membawa hyperlocal menuju kancah global. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak David yang tadi baru saja memberikan sambutannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke seremonial proses penandatanganan kerjasama, ya? Betul sekali. Nah, sekarang kita akan sambut terlebih dahulu Bapak Ahmad Zulfikar Said dan Bapak David Santoso. Ya, ini luar biasa sekali visi dan misi dari Bapak Kiki Said dan Pak David Santoso. Ini sudah bergabung bersama kita ya. Iya, betul sekali. Halo, apa kabar Pak Kiki dan Pak David?
Baik, selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ya, sebelah selamat sini Pak sore. David. Halo. Ya. Pak Kiki sebelah sini ya. Di sini ada Pak David di sebelah kiri saya. Halo, ini Sebelah luar kanan biasa saya. ya. Pandemi membuat kita semua berkreasi, Betul loh. menghadirkan acara ini secara virtual, luar biasa Ya, ini loh. keren banget ya, tampilannya luar biasa. Ya, padahal di sini cuma ada Bekti doang, nggak ada Nggak apa-apa ada di siapa-siapa. belakang. Ya, Pak Kiki dan juga Pak David, ini kalau kita lihat dua-duanya adalah perusahaan berbasis konten yang luar biasa ini ya, yang mengangkat karya animasi anak bangsa dengan harapan bisa diakui oleh dunia. Kita kasih tepuk tangan dulu Yes. dong secara virtual untuk Pak Kiki Said dan juga Pak David Santoso serta Via dan Lokanima. Iya, betul sekali. Baik, kalau begitu kita akan ngobrol-ngobrol sedikit ya Ngobrol-ngobrol. untuk Pak Kiki terlebih dahulu nih. Saya menuju ke Pak Kiki. Pak Kiki, ini apa yang membuat akhirnya Via dan Lokanima ini bekerja sama? Serta bagaimana sih menurut Pak Kiki itu prospek industri konten di Indonesia dalam memasuki era transformasi digital ini? Monggo Pak. Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya robbal alamin. Jadi memang sesuai dari visi dari prinsipal kami bahwa memang menghadapi era digital ke depan ini memang sudah waktunya memang kita berkolaborasi. Karena memang tidak mungkin kita berjalan sendirian, sehingga pada bulan Maret kemarin setelah adanya RUPS di holding kami, memang kami menyatakan bahwa kedepannya Viva Group melalui Via ini akan menjadi suatu tempat bagi para hyper local content creators. Jadi itu awal dari ini semua, dan memang kedepannya sendiri kami memang optimis bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja tahun lalu, pada tahun 2022 nanti akan ada yang namanya digital free to air bulan November, yang mana kita sebagai existing dari media group harus juga siap menghadapi ini semua, dan peluang itu selalu ada karena memang nanti banyak sekali kanal-kanal yang harus diisi oleh konten-konten, sehingga seperti kita ketahui bikin konten itu tidak murah juga, jadi memang perlu adanya kolaborasi. Mungkin kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Baik Pak Kiki. Nah kalau buat Viva Group sendiri nih Pak, apa nih harapan yang Viva Group berikan dengan berdirinya Via ini, yang tentunya nih sebagai CEO ini menjadi tantangan yang luar biasa ya Pak ya, dimana kita semua tahu bahwa Viva Group sudah sangat kuat dengan Antv dan TV One-nya, dimana saya juga ada di situ di dua-dua TV itu ya kan. Dapat hasil yang lumayan banyak kan dari luar sana, biasa ya? tuh dari dua TV itu luar biasa. Bagaimana Pak? Sorry, tadi saya miss agak hilang. Oh, bisa diulangi? ya. Jadi seperti apa nih harapan Bapak nih untuk Viva Group dengan berdirinya Via ini, yang tentunya sebagai CEO ini menjadi tantangan yang luar biasa, di mana kita semua tahu kalau Viva Group ini sudah sangat kuat dengan Antv dan TV One-nya, Pak. Baik, tentunya dengan kehadiran Via sendiri, kami berharap Via dapat menambah nilai bagi Viva, karena tentunya konten ini kedepannya sangat prospektif sekali, sehingga ya diharapkan menambah nilai dari perusahaan Viva itu sendiri. Oke, menambah nilai dari perusahaan Viva, Nah, benar. Karena juga harus ada beradaptasi ini dengan perkembangan teknologi yang pesat. Semuanya juga media juga harus shifting, Betul. ikut di digital juga. Nah, kalau saya ingin bertanya ke Pak David nih, Pak David, kalau bicara soal industri kreatif ini kira-kira nih Pak, gimana peluang animasi dalam industri kreatif di Indonesia, dan kira-kira apa gebrakan, apa yang ditawarkan oleh Lokanima bersama Via ke depannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi kami menjawab tantangan daripada Kemenko Perekonomian maupun peraturan pemerintah tentang kawasan ekonomi khusus yang diamanahkan kepada kami untuk mengindustrialisasi digital ekonomi. Jadi konten ini maupun animasi sudah banyak beredar, maupun banyak talent, banyak ide yang ada di Indonesia, tapi belum kita lihat semaraknya maupun banyaknya yang menjadi sebuah industri. Maka dengan ini kami mengambil peran kawasan ekonomi khusus Singasari maupun Lokanima itu menjadi sebuah platform bagi pengembangan IP-IP animasi maupun film yang nanti akan bertumbuh kembang di rumah sendiri di Indonesia.
Nah, saya pikir untuk menjadi sebuah platform maka dibutuhkan dukungan para pihak, dan hari ini saya sangat berterima kasih bahwa dukungan yang sangat deras itu muncul dari pemerintah, itu sangat berkomitmen terhadap tumbuh kembangnya ekosistem ini, dari Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Kemenko Perekonomian, dari Kemenparekraf. Terima kasih untuk bapak-bapak yang sudah mendukung, Wakil Gubernur Jawa Timur yang sangat concern untuk menjadikan Singasari ini menjadi salah satu ibu kota animasi maupun film di Indonesia. Demikian. Baik, lalu komitmen seperti apa nih Pak dari kawasan ekonomi khusus Singosari ini dalam menciptakan ekosistem bisnis yang bagus ya untuk memberi wadah bagi para hyperlocal content creator? Ya, kurang lebih diperlukan beberapa hal. Yang pertama adalah tempat bekerjanya, infrastrukturnya, sehingga hari ini kami dengan bangga sudah bekerjasama dengan beberapa studio dan beberapa studio UMKM yang 5 sampai 10 sampai 20 rekan-rekan di studio itu kami sudah hibahkan kurang lebih kepada 15 studio, dan akan targetnya kepada 25 studio yang akan kita rumahkan ada di Malang, dan dengan itu maka sampai dengan akhir tahun ini ditargetkan kurang lebih ada 300 animator yang akan dirumahkan di kawasan ekonomi khusus Singasari. Yang kedua, dibutuhkan pembiayaan. Itu kami berterima kasih kepada Bank BNI yang hari ini sudah mendukung kredit usaha rakyat, mendukung usaha teman-teman pekerja kreatif yang dalam hal ini UMKM. Dan juga dibutuhkan pelatihan maupun pendidikan, dan terima kasih kepada Pak Dirjen Vokasi maupun Ibu Gubernur Jatim yang sudah berkenan untuk bekerjasama membuat kelas industri animasi terintegrasi maupun sekolah menengah kejuruan yang akan berada di dalam kawasan ekonomi khusus, khususnya untuk mendukung industri kreatif di dalam kawasan. Wow, ini bagus ya. banget ya. Ini melibatkan banyak pihak. Betul, ini membuka betul. peluang untuk semua, banyak lini ini. Betul sekali. Ya, luar biasa. Jadi ini anak saya soalnya seneng gambar. Siapa tahu bisa jadi animator ya, bergabung nanti. Mulai dari sekarang. Dari sekarang di Lokanima ya. Iya, diasah terus kemampuan. Ada sekolahnya lagi tadi, di rumahkannya itu. Iya. Bagus banget ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Kiki dan Bapak David Santoso Iya. sudah memberikan pemaparan mengenai kerjasama kolaborasi VIA dan Lokanima. Baik, nah selanjutnya nih hadirin sekalian, kita akan hadirkan seseorang yang juga luar biasa, yaitu dari selaku Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu Bapak Susiwiono Mugiarso. Inilah dia. Baik, teman-teman hadirin sekalian, walaupun kolaborasi ini baru berlangsung di tahap awal, tapi kelihatannya ini kelihatan sekali bahwa peran VIA dan Lokanima ini sangat penting dalam menciptakan ekosistem industri animasi di Indonesia. Tentunya bisa dilihat dari dukungan penuh pemerintah Indonesia. Benar sekali, tadi kita sudah dengarkan penjelasan Pak David, Pak Kiki, banyaknya yang berperan memberikan kucuran dana, dan juga memberikan pelatihan dan lain-lain. Terlebih ini menjelang ASO 2022, transformasi televisi analog ke digital yang akan dimulai tahun 2002 mendatang, di mana permintaan konten pasti akan meningkat. Nah, ini adalah salah satu yang saat yang sangat tepat bagi para konten creator, hyperlocal content creator untuk bisa menunjukkan karyanya. Mungkin anaknya Bekti juga bisa untuk mengisi konten siapa tahu ini. ya. Nah, untuk itu kita akan menyambut dan menyapa Bapak Susiwiono Mugiarso selaku Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Ya. Selamat sore, Pak Susi. Pak. Assalamualaikum. Selamat sore, waalaikumsalam, Mas Indra Bekti, Mbak Anggi, apakah jelas suara saya? Wah, jelas Sangat banget, jelas, Pak. Jelas sekali. Wajah Ini Bapak juga, wajah gantengnya juga jelas, Pak. terlihat jelas dari sini. Pak Susiwiono, ini menarik sekali nih dari awal ya. Kalau kita lihat perusahaan dua ini akan bergabung menjadi wadah rumah yang luar biasa bagi para konten kreator. Nah, bisa nggak Pak diceritakan mengenai hadirnya kawasan ekonomi khusus Singosari ini yang merupakan katalisator juga ekosistem baru dari industri animasi di Indonesia? Ya, terima kasih. Pertama saya ingin menyapa dulu sahabat-sahabat saya, Pak Ahmad Zulfikar, Pak David. Saya juga melihat tadi Mas Emil Darda, kemudian juga Pak Arif Yahya, kemudian teman-teman yang lain, ada Mas Tommy dari Kemenparekraf, mungkin Bu Mira, Sekjen Kominfo.
pertama nih terima kasih sekali kami diberi kesempatan. Ini mohon maaf nih sambil di jalan karena kami dengan Pak Menko Perekonomian dan Pak Kepala BNPB sedang mengunjungi Lampung karena daerah Lampung menjadi daerah merah di Sumatera, sehingga kami selaku Sekretaris Eksekutif Komite PCPEN dalam rangka PPKM level 4 kami dengan Pak Menko dan Pak Kasatgas, Pak Kepala BNPB harus keliling turun ke daerah-daerah merah nih. Jadi mohon maaf nih sambil di lapangan, jadi Baik, Pak, luar biasa Bapak. dimaklumi kalau kurang ini sinyalnya. Nah, terkait dengan KEK Singasari ini, saya kira pertama saya terima kasih sekali Pak David, terutama juga Pak Wagub, Pak Emil, luar biasa dukungannya. Waduh, saya juga jadi agak belum sepenuhnya bisa support penuh Pak Emil dan teman-teman ini. Nah, mungkin saya ingin menyampaikan saja kami selaku Dewan Nasional KEK, pertama dari 19 KEK yang ada, 12 yang sudah operasi, 7 yang pengembangan. Saya melihat untuk yang pengembangan ini potensinya cukup bagus untuk KEK Singasari. Kami di tingkat Dewan Nasional akan penuh mensupport teman-teman kira-kira apa yang nanti akan dikembangkan di Singasari. Kalau kita lihat Singasari ini nanti akan banyak bergerak di industri digital dan pariwisata. Nah, di dalam konteks KEK ini memang sudah banyak regulasi yang kami siapkan, termasuk di Undang-Undang Cipta Kerja kemarin kita secara khusus ada klaster mengenai KEK yang mudah-mudahan ini nanti dari sisi insentif, baik fiskal maupun non-fiskal bisa juga sedang mengevaluasi semuanya. Nah, untuk KEK Singasari kita sangat mengharapkan ini juga bisa menjadi andalan kita untuk mendorong digital ekonomi ke depan. Nah, selain yang terkait dengan KEK, barangkali mungkin nanti kami juga bisa berharap banyak melalui KEK Singasari ini juga bisa mendorong investasi. Walaupun sekarang mungkin realisasi investasinya mungkin masih belum terlalu besar, tapi paling tidak sektor digital ekonomi ini sangat berpotensi ke depan untuk kita dorong sebagai salah satu andalan foreign direct investment kita. Nah, kita lihat di dalam share PDB kita, investasi masih cukup tinggi, sekitar 31%. Nah, karena itu kami berharap ke depan, terutama untuk yang sifatnya industri digital seperti ini, kita akan dorong sama-sama. Kita lihat pemerintah sangat berkomitmen, beberapa kali Bapak Presiden menyampaikan ke depan harapan kita selain green economy, blue ocean economy juga digital economy. Karena itu di tingkat nasional kita mulai adanya transformasi digital, kemudian nanti ada pengembangan digital economy bersama teman-teman di kementerian lembaga yang terkait. Nah, khusus untuk industri kreatif ini memang harus kita dorong betul. Memang kalau saya melihat masih banyak ruang dari sisi regulasi dan kebijakan pemerintah yang diperlukan kehadirannya untuk mensupport ini semuanya. Sebagai contoh, 2 bulanan yang lalu kita menerima asosiasi industri kreatif. Salah satunya adalah industri animasi. Di tengah pandemi seperti ini, memang beberapa sektor mengalami tantangan yang cukup besar. Karena itu, kemarin kita dengan teman-teman di Kemenkeu dan dari tempat Mas Tommy, di sini ada teman-teman Kemenparekraf, juga dari Kominfo dengan Bu Mira, kita coba mendorong. Kira-kira untuk bisa mengembangkan industri kreatif, terutama animasi ini apa insentif fiskal yang dibutuhkan, selain insentif fiskal yang sudah kita siapkan dedicated di dalam kawasan ekonomi khusus ini. Karena itu saya sangat mendukung teman-teman dari VIA dan Lokanima, terutama dengan dukungan penuh Pak Wagub Jatim ini, saya kira mudah-mudahan kita bisa berharap banyak ke depan untuk Singasari ini kita dorong. Kalau di Batam juga sudah ada Nongsa Digital Park, progresnya juga sangat bagus. Mudah-mudahan di Singasari tidak kalah, Pak. Karena kalau terus terang, kalau saya sering diskusi turun langsung meninjau di Nongsa, resource-nya banyak dari Malang juga, Pak David. Banyak anak-anak Malang yang di sana gitu. Jadi wah ini bisa jadi nanti kalau Singasari ini bisa berkembang pesat, teman-teman Malang juga bisa membesarkan KEK di rumahnya sendiri. Nah, yang terakhir, sekali lagi mohon izin karena kami nunggu boarding dengan Pak Menko dan Pak Kasatgas beserta seluruh komite dan Satgas Pusat. Pertama, kami berharap banyak melalui event hari ini, memulai Pak David, Pak Ahmad Zulfikar, mari kita komitmen kembangkan betul industri digital ini, terutama terkait dengan industri animasi, konten, kemudian industri kreatif yang lain. Dan di Jawa Timur saya kira potensinya luar biasa. Saya beberapa kali melihat resource di tempat-tempat pusat industri animasi itu juga, saya tanya juga ternyata teman-teman dari Jawa Timur asalnya dulu. Jadi saya kira ini potensi sangat luar biasa.
Dan kami pemerintah terutama di Kemenko Perekonomian, karena Dewan Nasional KAIK di tempat kami, nanti insya Allah akan mensupport sepenuhnya kira-kira apa yang diperlukan di teman-teman. Pak Wagub, setiap saat silahkan kontak kami, nanti kita sama-sama pikirkan bagaimana mendorong Pak David dan Pak Ahmad Zulfikar ini untuk mengembangkan ekosistem terutama ekonomi digital, khususnya industri animasi di Jawa Timur dan di nasional kita. Saya kira demikian, terima kasih Mbak Anggi, Mas Indra Bekti, untuk semuanya. Assalamualaikum. Salam buat Pak Terima Menteri. Kasih, betul, buat Pak Menko dan tim yang di sana, hati-hati, tetap sehat ya. Betul sekali. Luar biasa. Sekali lagi kami ucapkan gitu. terima kasih Bapak Susiwiono Mugiarso, dan ini tentunya memberikan semangat dan harapan baru bagi para hyperlokal ya Anggi ya. Betul. Dan juga tentunya profesional dan juga amatir konten kreator. Dan berikutnya tentunya kita akan sama-sama masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu penandatanganan yang akan dilakukan oleh VIA dan Lokanima. Ya, dan kami akan undang kembali Bapak Ahmad Zulfikar Said selaku CEO PT Digi Bintang Sinergi dan juga Bapak David Santoso selaku CEO PT Lokanima Kreatif Nusantara. Iya, baik, sudah hadir. Selamat datang kembali Bapak-Bapak. Dan prosesi penandatanganan kerjasama VIA dan Lokanima akan dilakukan oleh Bapak Kiki Said selaku CEO PT Digi Bintang Sinergi dan juga Bapak David Santoso selaku CEO PT Lokanima Kreatif Nusantara. Kami persilahkan. Dan untuk mewujudkan komitmen tersebut, segera kita akan saksikan penandatanganan kerjasama VIA dan Lokanima sekaligus Kick-Off National Pride Campaign Semarak Animasi Lokal. Ya, kami persilahkan untuk melaksanakan Luar biasa ya, teknologi zaman sekarang. Betul. Ya, semua serba virtual bisa berlangsung. Baik, tepuk tangan dulu dong. Yes, setelah ditandatangan dengan bagus sekali. Ini kita lihat di belakang ini nih. Coba kita lihat. Nah, itu dia. Itu tanda tangannya sudah. Ini luar biasa ini. Kayaknya perkawinan dua perusahaan secara virtual nih baru betul sekali. Ini dia. Keren banget ya. Awas Bekti jatuh. Oh, itu kita lihat ya. Iya. Waduh, selamat sekali lagi. Semoga semoga kerjasama ini VIA Lokanima dan ini tentu akan memberikan dampak positif bagi para animator Indonesia. Benar sekali, dan dengan adanya penandatanganan MOU kerjasama VIA Lokanima, kami persembahkan Semarak Animasi Lokal sekaligus Kick-Off National Pride Campaign Semarak Animasi Lokal. Ya ampun, Bekti itu tadi karya anak bangsa. Betul, ya, karya lokal itu tadi ya. Enggak, luar biasa ini ya. Enggak kalah sama itu iya, ya, animasi luar ya. Nah benar, kalau kita lihat ini. Betul, yang kita biasa tahu kan banyak kan mereka animasi animator lokal, malah mereka kerjanya di luar negeri. Ya, ada beberapa tuh ya, tapi sekarang sudah menjadi lokal hero nih di negeri sendiri. Kalau kita lihat Bekti ya, walaupun kerjasama ini baru aja dimulai ya. Ini dibuktikan dengan lahirnya 3 serial animasi hasil kolaborasi VIA Lokanima itu yang tadi tuh Kuku Rock You, Blap Blip Blup Blap Blop, terus ada Roh Garuda, ini judulnya lucu-lucu banget ya. Blap Blip Blup Blap Blop. Nah makanya kamu tahu nggak nih Anggi, aku tuh bangga loh. Kenapa? Karena aku jadi salah satu pengisi suara di animasi Kuku Rock You. Are you? Yes, I am. Jadi apa?
itu aku jadi Siap namanya, salah satu karakter di situ. Ya ampun. Nah, tapi selain aku ada juga Kang Candil, ada Ronald, ada Tika Priatnakusuma, ada Kintan. Nah, kami semua ini bisa bergabung dan mempunyai spirit serta rasa bangga untuk mendukung keberhasilan karya anak bangsa. Ini penasaran deh aku nontonnya, kayaknya orangnya yang ngisi suara lucu-lucu semua. Wah, artis tuh yang ngisi suara. Suaranya gimana kalau kamu Siap? Kalau aku Siap itu suaranya kayak gini. Aku gak tahu dia mau ngomong apa lagi. Pak Kate, tolongin aku dong. Aduh, gitu. kayaknya bakalan nonton nih ntar aku nih. Kukurakyu. Denger ini juga apa namanya jadi kegemaran anak-anak Indonesia loh. Kukurakyu ini nomor 1 loh. Oh gitu, ya ampun. Bener. Keren. Oke, sekarang kita akan panggilkan ya ini para Daber Kukurakyu dan juga produsernya. Tapi sebelumnya jangan lupa juga nih buat teman-teman media, jangan lupa kita akan bagi-bagi hadiah nanti di penghujung acara ya. Betul. Jadi siapkan berita-berita terbaik kalian. Gitu. Baik. Oke, kita undang nih teman-temannya Bekti ya. Kita panggil teman-teman. Hai semuanya para Daber dan juga para produser. Ini dia ayam-ayam ya. Nah, langsung ya kita panggil ya teman-teman aku ya. Ayam-ayam, Kukurakyu, Kang Candil, Ronald, Kintan. Nah. Coba keluar Kang dengan Candil, mana suaranya. Kang Candil dulu, Kang Candil. Iya. Ada juga produsernya Bayu Skak. Nah. Oke, mana nih wajah-wajah? Mana wajah-wajahnya ayam-ayam belum ini? keluar nih, belum muncul-muncul. Suaranya aja deh kalau gitu. Siapa? Kang Candil, Kang Candil Candil. jadi apa? Aku jadi Jagor. Jagor, ya ampun. Tuh Kang Candil begitu memang sama karakternya ini langsung kayaknya dibuat khusus sesuai dengan vokalnya ya. Vokalnya Kang Candil. Oh, apa tuh? Apa siaran di situ berdua? Kayaknya nggak gitu deh suaranya deh. Ya ampun. Kang Candil, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya semuanya. Ini Ronald jadi kalem di sini jadi ayam apa nih ayam? Tuh ada Kang Ronald. Kang Ronald jadi siapa Kang Ronald? Saya jadi karakter namanya Pak Kate. Coba Pak Kate itu suaranya gimana Pak Kate? Pengen denger dulu nih kita nih. Pak Kate itu misalnya saya marahin si Siap ya. Ya. Siap. Kamu dari tadi bikin masalah terus. Sudah sana pergi, jangan ganggu anak saya. Kok gitu Pak Kate? Tapi aku kan pengen tetap di sini Pak. Aduh. Jadi, ini kayaknya apa ya, ayam yang paling dituakan di apartemen ayam itu. Oh wow. So paling pemberani padahal yang paling penakut ya. Dan setiap saat selalu menjadi pahlawan tapi pahlawannya kesiangan. Gitu karakternya. Oh, karakternya Pak Kate gitu. Kalau karakternya siapa tadi Candil? Jagur. Jagur itu adalah ayam yang bercita-cita jadi rocker. Ya, betul. Jiwanya jiwa rocker, terus dia ringan tangan, sok tahu, nggak banyak mikir, tapi sering ngaco ya. Oh ya ampun. Tapi suaranya bagus banget. Keren ya. Ini kita mau ngobrol langsung Ya, aja nih, karakternya silakan. ada beberapa ya sebelum lanjut nanti ya ke yang lain. Pengen tahu nih buat Kang Candil apa sih alasannya mau ikut jadi bagian di sini menjadi pengisi suara di animasi Kukurakyu ini? Ya, pertama ini terima kasih nih gue udah dipercaya untuk jadi pengisi suara di salah satu kartun yang menurut gue keren banget, bagus banget. Ini animasinya secara teknis dan ceritanya juga oke banget. Jadi gue boleh dong ikut jadi bagian dari sejarah nih kalau ini salah satu animasi yang nanti bisa jadi kebanggaan animasi Indonesia, bahkan jadi kelas dunia nantinya. Amin. Nah itu pada saat emang udah pernah bekerja sebagai dubber dulu atau sebelumnya itu gimana? Tuh susah gak sih itu pada saat dubbing tuh? Oh kalau jadi dubber itu ini pertama kali. Ya kirain lama. Aduh. Sesuai karakternya ini. Iya ya? benar. Pertama kali ini beneran. Iya. Belum pernah. Ya, ini baru pertama kali gue jadi dubber beneran untuk animasi. Kesulitannya adalah waktu awal-awal banget sih. Biasanya kalau kita baca skrip atau bisa kita improve gitu kan. Kalau ini karena animasinya udah jadi, kita nggak boleh terlalu berlebihan juga improve-nya. Ntar kalau nggak kurang ya kebanyakan gitu. Nah terus juga menggali karakter yang cocok nih sama penggambaran animasinya.
Nah itu sih yang awal-awal sulit banget. Tapi pas udah kesananya udah mulai ketemu ciri khasnya, udah mulai liar sih. Ya benar. Terus ini ada juga Kintan. Ya ada Kintan. Halo Kintan. Kintan ini karakternya sebagai Coba tanya Kintan. apa Kintan? Hai. Kintan. Halo, Kak. Siap. Oke, Kintan, ini karakternya seperti apa nih Kintan? Henny ini merupakan seorang ayam yang paling cantik di apartemen. Ya iyalah ya. Iya benar. Ini adalah sosok ayam yang santun, anggun, dan Henny ini juga suka membantu. Dan pesonanya Henny ini selalu mencuri hatinya Jagur. Betul, benar-benar. Oke. Baik, sebelum kita ke Kintan, kita ke Kang Ronald dulu sih sebenarnya. Ya, Kang Ronald ini setelah menjadi bagian animasi Kuku Rokyu nih ya. Menurut Kang Ronald sendiri itu seperti apa sih Kuku Rokyu ini? Apakah nanti bisa bersaing dengan animasi luar gitu? Iya, saya ini penggemar film animasi. Apakah animasi buatan Amerika, buatan Eropa, atau buatan Jepang? Ya, saya penikmat animasi dari dulu sampai sekarang. Karena menurut saya animasi itu bukan hanya untuk anak-anak saja, ya memang ada beberapa level usianya. Nah, dan saya ini termasuk orang yang pilih-pilih kerjaan. Kalau misalnya nggak bagus, saya nggak mau. Benar. Ketika pertama kali ditawarin, bisa bikin begini Indonesia? Bener, itu adalah reaksi pertama saya. Bisa bikin begini? Dan saya nggak perlu pikir panjang untuk bilang, I'm in, saya mau ikut. Apa karakter saya, Pak Kate? Oke, ayo. Gitu loh. Jadi, dan saya melihat bahwa kelebihan dari Kuku Rokyu adalah, ini film animasi, tapi naskahnya ditulis oleh mereka-mereka yang memang sudah terlibat lama dalam dunia penulisan naskah. Ada Mas Aris Nugraha salah satunya. Yang kita tahu, beliau kan bikin buat Bajai Bajuri juga, gitu kan ya. Dan saya pernah kerja sama beliau juga. Jadi ketika pas baca naskahnya, gila animasi treatmentnya kayak skenario film ya? sitcom, kayak film. Iya. Itulah yang membuat saya, wah, ini saya kalau nggak ikutan sayang banget. Jadi sama seperti Candil, ini adalah pengalaman pertama saya dan menyenangkan sekali. Betul, seperti kata Candil juga, menemukan karakter di awal itu yang susah. Suara ini kok nggak cocok, ini nggak cocok. Ketika udah dapet, klik, udah enak kesananya. Ini gitu. barusan ngomong karakternya Pak Kate apa? Iya, Ronald kayaknya beneran kayak ini? Pak Kate ya. Yang dituakan, ya Iya, kan? jadi dia sangat-sangat bijaksana Iya gitu. benar. Itu Pak Kate lagi peres itu. Iya. Nah, Dan Ya. satu lagi sebetulnya yang membuat saya suka menjadi menjadi bagian dari pengisi suara ini adalah saya ini mengidolakan vokalisnya U2, Bono. Ya. Dan di saat bersamaan Bono pun menjadi pengisi suara di sebuah film animasi. Oke. Ada film animasi yang berjudul Sing. Tahu kan Sing? Iya. Nah, ada Sing yang kedua, Sing 2. Bono untuk pertama kalinya mengisi suara karakter singa. Rocker juga yang sudah pensiun. Jadi saya berpikir, idola saya aja jadi dubber, masa saya enggak? Mengikuti jejak idola. Dia singa, ya cuman dia singa, saya ayam. Ayam. Ya masih oke lah ya, singa kan Bener, orang banget ini ayam, gitu ayam yang bijaksana. Udah gitu udah gitu karena lata lagi. Ayam gitu ya. Itu berarti saya tuh. Oke, ini ada satu yang paling cantik ini yang selalu digoda-goda sama siapa tadi Jagur. Jagur, betul. Nah, ini masih muda, Kintani mengisi suara karakternya Henny. Ini tahu nggak ini hyper local content creator asal Payakumbuh ini nih. Nah. Rana Minang, Sumatera Barat. Samo ini Rana Minang juga ini. Ambon juga. Iyo. Iyalah Pak Kato iyo. Ya Henny. Ini Pak Toko lah satu. Tambuacie Tambuacie. ya. Oke, Henny, kalau Henny sendiri tadi kalau kita dengar Ronald dan Cagur itu kan Cagur lagi Candil ya. Itu kan pertama nyari karakternya agak susah. Kalau Henny sendiri susah nggak itu? Kintan sendiri susah nggak nyari karakter sebagai Henny ini? Ya lebih susah lah karena ini pengalaman pertama Kintan buat jadi dubber. Karena biasanya itu nyanyi kan. Kalau sekarang tuh harus jadi dubber. Aduh, memang awal-awal itu yang ngetek juga garu-garu kepala. Garu-garu nggak gatel gitu ya. Gatel maksudnya. Terus? Jadi seperti itu ya. Baik. Akhirnya apa yang bisa ngebuat kamu jadi dapetin tuh karakternya, membuat kamu asik ngulik-ngulik dari dubber atau gimana? Karena udah dengar juga suaranya Kak Candil kan, jadi tambah semangat ya, apalagi dengar Kak Candil.
Gayung bersambut loh Kak Candil itu. Tapi ngomong-ngomong dengerin dong itu gimana sih karakternya Henny ini kalau ngomong gimana suaranya Kintan? Henny itu lembut tapi tetap berwibawa. Coba dengerin. Coba praktekin. Kalau lagi ngajar, baiklah, bla 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 bla. Kita mulai pelajarannya. Nah gitu. Oh gitu. Terus kalau lagi, nah ya pas ngomong sama Siap, wah Siap, kau sungguh jenius. Ya, betul. Dia tuh paling pintar. Kalau Siap itu, wah paling apa? Nggak bisa baca. Tapi paling siap dia kayaknya, siap, yang disuruh apa-apain aja siap. Iya betul. Nah itu karakternya lucu banget ya. Nah, tapi di balik ada 3 karakter yang baru saja kita tampilkan, ada banyak karakter lain, tapi ada satu orang yang berperan di balik ini. Betul. Bener kan? Seorang content creator keren, asal Malang yang tapi karirnya untungnya nggak Malang ya. Iya. Amit-amit jangan sampai. Ini ada Bayu Skak, ini juga seorang filmmaker bahasa Jawa, aktor juga. Filmnya apa? Yo Wes Ben. Iya. Terus juga filmnya juga fenomenal ya. Betul. Itu terakhir film yang Ali apa itu? Dan si Iqbal yang main. Iya ya Ali dan juga dia. Queens apa sih ya Ali and the Queens. Ali dan Ratu Queens. Iya, Ali dan Ratu Queens itu aduh nanti lagi dibahas, jangan dibahas ya. Gimana sih? Nah, ini ceritain dong Bayu, ini bagaimana sih proses pembuatan Kuku Rock You ini? Terinspirasi dari mana? Terus milih karakter-karakter gini sulit nggak sih meng-create-nya itu? Oh iya. Ya, terima kasih Kak Anggi, Kak Indra Bekti. Lali karena aku lali. Aku udah bilang loh. Oh iya. Oke. Jadi di awal-awal dulu kami itu develop ceritanya itu memang berbeda dengan yang animasi-animasi lain. Mungkin banyak sekali miss ya. Kalau misalnya animasi itu dibikin itu karena apa sih? Karena di dunia nyata kita nggak bisa bikin gitu, akhirnya dibikin animasinya. Nah, seperti contoh di sini kan ayam kan nggak bisa ngomong, jadi kita harus bikin ayam ini bisa menjadi seperti manusia, punya pemikiran gitu. Bahkan si Jagur itu dia pingin, mungkin semangatnya juga sama ya kayak yang tadi dijelaskan sama bapak-bapak di awal tadi, national pride gitu ya, yang punya semangat tinggi untuk membawa ayam-ayam lain agar bisa ikut di ajang rocker gitu kan, itu keren banget ya. Jadi develop di awal itu inspirasinya ya dari kreator-kreatornya itu dulu punya ayam. Jadi pernah punya ayam, kayak kreatornya itu kan ada si Mas Rofik, terus penulisnya juga ada Kang siapa tadi? Aku kok jadi blank ya. Karena jadi semuanya bukan. Kan tadi Karena bilang katanya yang buat yang itu kan yang buat apa? Bajai Bajuri ya? Iya, Bajai Bajuri. Nah, itu kan jadi mereka ini develop ceritanya lama banget sehingga memberikan sebuah animasi yang seperti Kang Ronald tadi bilang, wah Indonesia bisa bikin yang kayak gini ya gitu kan. Jadi secara animasi juga udah luas gitu loh. Ini juga karena dulunya saya sekolahnya juga animasi, sehingga menerapkan 12 prinsip animasi ke dalam animasi itu juga harus gitu loh, sehingga animasi itu berasa lebih hidup gitu loh. Salah satunya contohnya itu ada exaggeration dalam 12 prinsip animasi itu. Exaggeration itu kan melebih-lebihkan kan. Kayak Donald Bebek mau lari biasa aja bisa. Kenapa dia harus kayak nah, itu melebih-lebihkan kan. Nah, di sini ayam harus menjadi kayak manusia yang punya impian, itu kan sesuatu yang absurd ya. Gitu kan. Iya, jadi ini yang membuat Kuku Rock You menawarkan sesuatu yang menarik di kancah animasi Indonesia gitu. Tapi ada satu pertanyaan balik deh ini. Tadi kan itu satu-satu kan Mas Indra Bekti kan udah tanya satu-satu kan. Mas Indra yang nanya siapa coba? Lah ya itu dia. Aku nanya sendiri apa Pia? Iya, kamu coba tanya ke diri sendiri. Karakternya apa? Kenapa seneng nggak menikmati gak di situ sebagai karakter siapa tadi benar. Siap itu. Siap itu yang paling kocak loh. Iya betul. Jadi emang si karakter Siap ini emang lucu orangnya, ayamnya ya, bukan orangnya ya. Ayamnya itu kocak banget dan sok tahu, tapi mau coba tahu gitu dan mau kasih tahu sok banget gitu ya.
Dan tapi dia tuh penolong banget orangnya, paling khususnya untuk Jagur ya. Ini jadi kayak apa namanya, dua karakter sahabat yang saling bantu-membantu, tapi Jagur tuh selalu kesel sama si Siap ini gitu kan. Seluruhnya deh kesel, Pak Kate juga kesel, Henny juga kesel gitu. Nah, kalau aku sendiri sih ini pengalaman aku bukan yang pertama kali. Aku udah dulu emang pertama kali bekerja di dunia dubbing itu dari kecil. Aku dari SMP. Senior dubber ini nih. Ya. Oke. Gitu. Jadi pada saat ditawarin ini, oh wow banget, semangat aku mau banget. Dan langsung kayaknya untuk take-nya udah kayaknya merem deh aku take-nya waktu itu. Sombong. Emang karakternya sangat cocok ini karakternya Mas Siap ya. Oke, sekali lagi kita tepuk tangan dulu dong buat ini hasil karya anak bangsa yang pasti kita doakan ini sukses dan bisa menelurkan ayam-ayam lainnya gitu ya. Karya-karya lainnya, karya-karya berikutnya juga gak kalah bersaing. Iya betul. Ya. Terima kasih teman-teman. Jagur, Kate, Henny, Mas Bayu, matur suwun. Bye-bye ya. Oke, lah luar biasa ya. Iya, seru banget obrolannya ya. Kita juga mau nyapa lagi nih teman-teman media. Mungkin ini penasaran gimana kerennya program animasi Kuku Rock You ini. Dan saking kerennya, karya yang dihasilkan oleh Via Lokanima ini didukung oleh banyak pihak. Kita tadi dengar di awal ya, pemerintahan juga memberikan dukungan yang luar biasa. Sektor-sektor lainnya juga. Salah satunya juga adalah Bank BNI yang memberikan support berupa pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR. Sehingga studio animasi Via Lokanima di kampung animasi di kawasan ekonomi khusus Singasari bisa beraktivitas. Waduh, luar biasa. Terima kasih untuk Bank BNI. Dan terkait ini sudah hadir bersama kita Ibu Baby Lolita Indriani selaku Head of Region BNI Wilayah Malang. Kita hadirkan langsung Ibu Baby Lolita Indriani. Iya, baik kalau gitu langsung aja kita terhubung dengan Ibu Baby Lolita Indriani. Assalamualaikum Bu Baby. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Baby? Selamat sore semuanya. Baik Bu, kita langsung aja nih Bu. Nih apa sih yang membuat BNI tergerak mendukung penuh kerjasama Via Lokanima ini? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada khususnya nih kepada Pak Wagub Jatim, Pak Emil, juga Pak David yang sudah begitu percaya dengan BNI. Sebenarnya buat kami ini adalah sesuatu hal yang baru, karena ini jujur baru pertama kali BNI membiayai untuk di sektor industri kreatif. Wow. Ya betul. Jadi kita baru banyak belajar sekali dari sini. Tapi mudah-mudahan epicentrum digital ini ada di Malang, bisa menggetarkan Indonesia ke seluruh Indonesia. Luar biasa, amin. Mudah-mudahan ya. Ya, kemudian kami melihat bahwa industri kreatif ini ada banyak hal ya yang bisa kita ambil. Yang pertama itu ini tidak perlu modal yang besar sebenarnya, tapi butuh tempat. Lalu kemudian fleksibel, nggak perlu waktu, kemudian izin juga nggak susah-susah gitu ya. Nah, apalagi disupport oleh oleh teman-teman dari semua pihak, dari semua kementerian juga menaruh perhatian khusus di sini, sehingga saya jadi berani ini, saya dan tim teman-teman di sini jadi berani lebih pede untuk memberikan pembiayaan ini. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan akad kredit untuk teman-teman membeli working space di Kek Singasari. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Emil, kepada Pak David yang sudah begitu percaya kepada Bank BNI. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Baby, luar biasa sekali. Ini saling kepercayaan itu penting ya. Betul. Yang memberikan dana juga percaya, yang menerima juga percaya. Begitu. Baik, Ibu Baby, mohon waktunya sebentar, jangan kemana-mana, karena kita akan segera mengundang kembali Bapak David Santoso selaku CEO dan juga tentunya ini CEO dari PT Lokanima untuk kita bersama-sama mewujudkan komitmen ini ya untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama yang akan dilakukan oleh Lokanima dan juga Bank BNI. Iya, betul kita sekali. Persilakan. Ya, baik kalau gitu Pak David, kami persilakan sudah bergabung lagi dengan kami, dan kali ini tentunya kedua belah pihak ini akan kembali melaksanakan penandatanganan. Kami persilakan untuk Bapak David dan Ibu Baby untuk prosesi penandatanganannya. Silakan.
Ya, kita lihat. Ini dia. Oke. Nah. Itu dia. Wah, sudah ditandatangani secara virtual. Iya, ini dia. Set. Wah. Oke. Baik, selamat sekali lagi. Awal yang bagus ya untuk industri di digital ini, industri kreatif digital. Baik, terima kasih Bu Baby, Bapak David, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, nah sekarang kita akan lanjut ini, Bakti, untuk mengundang juga di sini. Telah hadir juga Bapak AA Gede Mayun Wirayuda. Ini adalah Eksekutif General Manager Divisi TV Video PT Telkom Indonesia. Iya, pemirsa dan teman-teman media, animasi karya anak bangsa ini nantinya bisa kita saksikan di channel Indie Kids milik IndiHome. Nah, ini sebagai layanan fixed broadband yang memiliki pelanggan IPTV atau Internet Protocol Television terbesar di Indonesia. Dari PT Telkom Indonesia telah hadir Bapak AA Gede Mayun Wirayuda selaku Eksekutif General Manager IndiHome. Ya, selamat sore Pak Mayun. Selamat sore. Iya, sehat ya Pak Mayun ya. Sebelumnya kita juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada kami dan juga sudah bersedia menayangkan 3 animasi terbaru kami di Indie Kids. Nah, Pak Mayun, ini kita berbincang sedikit ya. Kedepannya ini kira-kira seperti apa nih? Apakah Telkom akan terus memberikan dukungan untuk kegiatan ini dan juga mungkin memberikan ruang siar yang lebih banyak ya, untuk via Lokanima mengisi konten-konten di channel-channel milik IndiHome? Baik, di sini juga bergabung juga bersama kami Pak Kiki Said juga bergabung di sini. Pak Kiki, kami persilahkan. Nah, terima kasih Pak Kiki. Baik, kami persilahkan selanjutnya Bapak Pak Mayun untuk memberikan jawabannya. Baik, Mas Indra dan Mbak Anggi. Jadi tadi sudah disampaikan platform kami cukup besar gitu ya, terbesar di Indonesia dan memang kita punya wacana sudah lama sebenarnya. Jadi tahun ini kita akan membuat itu tadinya satu channel kids karena kita sangat paham bahwa salah satu channel yang banyak digemari itu adalah channel anak-anak. Nah, kita ingin mengoptimalkan konten lokal di dalam channel anak-anak ini. Sebenarnya di awal kita belum tahu nih, tentunya kita sudah punya angan-angan gitu kan, ada konten musik, konten animasi, konten yang intinya yang mendidik, menginspirasi gitu, dan kebetulan ini waktunya sangat pas sekali, kita membicarakan konteksnya kerjasama yang lebih luas dengan teman-teman di Vipa Group gitu, kemudian mengerucut dan ini kebetulan yang sangat menyenangkan gitu bagi kami. Waktu itu kemudian adalah DBS Lokanima. Nah sekarang berganti menjadi via Lokanima gitu ya. Dan sangat bersyukur sekali apa yang kami bayangkan ternyata tersedia gitu. Dan ini sangat membanggakan sekali karena ini adalah produk lokal dan semuanya dikerjakan oleh anak bangsa gitu. Kami sangat bersyukur dan tertarik sekali gitu, dan syukurlah pada tanggal 23 Juli yang lalu, belum ada sebulan, kita sudah melaunching channel Indie Kids, dan yang membanggakan lagi channel ini sangat bagus performance-nya gitu, malahan mengalahkan channel-channel anak yang sebelumnya sudah menjadi line up kami. Wow, mungkin itu kedepannya harapannya tentunya ini bisa berkembang lagi, makin banyak lagi konten-konten yang menarik gitu. Mudah-mudahan bukan hanya di pasar Indonesia, tapi bisa juga ke luar gitu. Kita jual konten-konten karya anak bangsa. Amin. Dan tahu nggak sih, Kukurokyo itu paling digemari loh di Indie Kids. Nomor 1 ya Pak Mayun ya. Pak Mayun bilang itu tadi ya. Ini artinya ada peluang kanal-kanalnya akan diisi oleh via Lokanima nantinya ya. Mudah-mudahan ya Pak Mayun ya, Pak Kiki. Ya. Oke, Pak Kiki sendiri harapannya gimana nih Pak? Ini kan kata Pak Mayun tadi luar biasa nih ya, butuh konten yang lebih banyak lagi. Berarti ini menambah motivasi dong Pak Kiki untuk bisa menciptakan lagi, memproduksi lebih banyak konten-konten yang berkualitas lainnya.
Tentunya bagi kami ini suatu opportunity yang baik sekali, apalagi memang kami merasa bahwa animasi ini adalah audiensnya tentunya anak-anak, tapi selalu diawasi oleh para orang tuanya. Dan anak-anak adalah fondasi dari bangsa. Jadi memang apa yang kita tampilkan, yang kita produksi ini mengajarkan budi pekerti, sopan santun. Memang belakangan ini memang agak sedikit terlihat berkurang, dan makanya dari kita ingin agar ini tetap terjaga dan terus berlanjut, karena itu merupakan nilai luhur dari bangsa ini. Baik, jadi tidak hanya sekedar menghadirkan film animasi, tapi juga sebagai metode untuk edukasi anak-anak kita. Betul sekali, dengan dan tayangan-tayangannya. aku ngerasa ya, Via Lokanima ini udah siap banget dengan berbagai macam konten-kontennya, karena udah hampir ribuan ya Pak ya, udah siap untuk ditampilkan, nanti ditampilkan lagi di Indie Kids ya. Amin. Baik, kalau begitu terima kasih kepada Bapak Gede Mayun Wirayuda selaku Eksekutif General Manager Divisi TV Video PT Telkom Indonesia, dan Bapak Ahmad Zulfikar Said selaku CEO PT Digi Bintang Sinergi. Ya, nah teman-teman ini terima kasih Bapak-bapak. Ini bukti kita kan sudah lihat ya, kita sudah saksikan bukti bahwa karya Via Lokanima ini sudah tayang di Indie Kids dan juga di Indie Home. Betul sekali. Baik, kalau begitu ini artinya ini ada sebuah sinergi yang luar biasa ya, BUMN yang membuktikan komitmennya untuk ikut memajukan industri. Baik, dan juga kita ucapkan tadi terima kasih kepada Bank BNI dan juga Telkom Indonesia atas supportnya kepada Via Lokanima. Tentunya kita harapkan dukungan ini akan diikuti oleh banyak pihak lainnya di luar sana, sehingga tujuan Semarak Animasi Lokal menjadi lokal hero di negeri tercinta ini akan segera terwujud ke depannya. Iya. Oke, nah selanjutnya nih Bekti, ini yang paling ditunggu-tunggu nih. Ya. Kita akan mengundang tamu-tamu spesial. Tadi yang dari awal juga sudah ikut ya, ternyata ya. Dan mereka yang punya peran besar di balik terjalinnya kerjasama Via Lokanima ini. Teman-teman, dengan segala hormat, kita akan mengundang tamu istimewa hari ini. Ya. Bersama kita dan tentunya bergabung bersama kita di sini. Dengan hormat kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Wikan Sakarinto, MSc PhD, Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud. Dan juga selamat datang untuk Bapak Muhammad Nel El Himam, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf Republik Indonesia. Berikutnya selamat datang kepada Bapak Fajar Hutomo, STMMT, CFP, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf Republik Indonesia. Dan juga selamat datang pada Bapak Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Berikutnya Bapak AA Gede Mayun Wirayuda yang tadi sudah bergabung bersama kami selaku Eksekutif General Manager. Dan juga yang terakhir ini, Bekti, kita akan panggilkan ini seseorang yang sangat spesial dan yang paling berjasa juga dalam mempertemukan sekaligus membina Via Lokanima. Dengan hormat kami undang Bapak Dr. Insinyur Arif Yahya MSc selaku Direktur Utama PT Intermedia Capital Tbk MDIA. Selamat sore. Selamat sore Bapak-bapak. Dan khususnya Bapak Arif, apa kabar Pak Arif? Hai, baik. Wah, kangen sama Pak Arif nih, bisa jalan-jalan waktu. Oh iya, ini ada sebelumnya Bapak-bapak, sebelum kita mulai ada info sedikit ini. Bapak Wikan Sakarinto ternyata belum bisa bergabung. Ada keperluan mendadak ini ngurusin negara nih. Oke, baik, nggak apa-apa deh ya. Tapi kita tetap akan berbincang dengan Bapak-bapak di sini. Sehat semuanya ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan mengikuti dari awal tadi ya. Betul. Semua bagaimana Bapak-bapak mengikuti dari awal tadi? Pastinya.
Sudah mengikuti dari awal Iya. bapak-bapak, ibu-ibu? Ini bapak-bapak semua ya yang ada ya? Semua, saya yang paling cantik di sini Bekti. Oh, betul. Baik. Oke. Baik, tapi nih Anggia ini sepertinya ada Pak Kiki Said juga. Iya, Pak Kiki Pak juga Kiki sudah Said juga bergabung di sini. Oke. Iya. Ya. Kenapa Bekti? Nah, Ini kayaknya kamu Pak David juga gabung. Pak David juga bergabung. Oke. Ada juga. Wow. Baik, Oke. tapi ini Anggia, ini sayangnya saya nggak bisa ikutan ini. Soalnya nih mau langsung belajar bikin konten animasi ke Lokanima di Malang. Oh ya ampun, kamu udah mau ninggalin aku di sini. Ini kan kita bayarannya sama loh, harus sampai selesai loh ini. Iya sih, cuman aku pengen belajar dulu itu loh tadi mau ke Malang. Dia Bapak-bapak udah mohon izin. colongan duluan ya karena melihat prospek Belajar. yang luar biasa ini, Betul. bisnis digital, konten kreatif ini. Setuju. Bekti mau menambah ilmunya kayaknya nih Ya, duluan. nah kalau gitu untuk sesi roundtable discussion ini saya Oke. serahkan sepenuhnya ke Anggia, bapak-bapak. Jadi biar ini yang udah cantik di sini daripada sama saya kan bosen ya. Nah ini udah jago banget kalau ngobrol-ngobrol para tamu-tamu hebat ini. Mungkin ada perdebatan apa mungkin boleh di Jangan nanti di program saya aja Oh, itu. iya, Di program saya berdebat boleh nanti Oke, di dua kalau sisi. gitu. Oke. Ya. Baik, Ya udah. bapak-bapak kita akan ngobrol banyak nanti betul. di sini mengenai konten kreator ini dan juga bagaimana bisnis digitalnya ke depan. Udah Baik. kamu silakan, helikopternya udah nunggu di luar. Saya kan, nunggu katanya? baik. Bapak-bapak Mau mohon ke Malang? izin saya pamit undur diri. Nah ini mohon izin juga ini mic-nya kayaknya bagusan yang ini ya. Jadi Serah terima ya. Serah terima ya. Biar suara saya kayak suaranya siap. Baik begitu. Assalamualaikum warahmatullahi Bye, Bekti. wabarakatuh. Oke. Iya, baik. Tapi ini sebenarnya saya mau sekali lagi mau ucapin terima kasih sekali lagi untuk Via Lokanima udah memberikan kesempatan buat saya bisa berada di sini. Sukses selalu untuk Via Lokanima. Saya mohon Belajar yang izin rajin dong. ya. Ya, bye. Oke. Nah, saya juga masih akan lanjutkan perbincangan di sini dengan bapak-bapak. Dari tadi kan beberapa ada yang sudah bergabung dari awal. Nah, yang baru saya lihat ini Pak Arif Yahya selaku orang yang berperan banyak dalam perkawinan dalam tanda kutip ya dua perusahaan konten kreator ini. Pak Arif, boleh nggak Pak Arif dijelaskan nih Pak? Ini sudah terjadi, kerjasamanya sudah berlangsung. Bahkan sebelum kerjasama berlangsung pun ini sudah menghasilkan karya-karya yang luar biasa, sudah tayang ya Pak ya di Indicates tadi. Nah kedepannya apa nih Pak goals yang ingin diraih lagi dengan bergabungnya Via Lokanima ini? Oke, baik Anggia, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu sahabat-sahabat saya tercinta, Pak Susi, sahabat saya dulu waktu IMF World Bank, sekaligus ketika membuat kek Singosari ini. Yang kedua Pak Tom dan Pak Nil dari Kemenparekraf, sahabat saya juga. Pak Emil yang luar biasa, Pak Emil makasih banget, aduh hebat. Itu wagub kebanggaan saya ini. Hubungannya luar biasa, beberapa kali kita langsung ketemu. Pak Mayun, terima kasih dari Telkom sebagai off-taker. Saya sebutnya ultimate off-taker. Ibu Baby untuk finance ya, fundingnya terima kasih. Tentu dua CEO kita, Pak Ahmad Zulfikar dan Pak David Santoso, serta rekan-rekan produser dan para daber. Jadi singkatnya, saya mengawinkan Via dan Lokanima ini. Sekarang saya di Via, dulu saya di Lokanima. Saya dulu membantu pembentukan kek Singosari, jadi Pak David tahu, Pak Wagub tahu. Dan saya yang minta kek Singosari itu industrinya ada dua, pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya digital. Karena keduanya juga bidang saya. Mungkin 3 menit saya ingin menjelaskan selaku ketua tim transformasi Viva Group. Saya ini masih di rumah Pak Anin, barusan jadi salam buat rekan-rekan dari Pak Anin. Jadi singkatnya digital transformasi ya. Saya singkat-singkat aja. Menurut Digital Vortex ada 3 industri yang paling terdisrupsi oleh digital. Nomor 3 adalah financial services. Nanti muncul Bank Jago dan lain sebagainya. Nomor 2 adalah telekomunikasi. Tempat Pak Mayun dan saya dulu 30 tahun di sana. Itu paling terdampak karena ada disrupsi digital atau digital vortex, putaran digital. Dan untuk rekan-rekan media ketahui, rekan-rekan media banyak hadir di sini, industri yang paling terdisrupsi oleh digital transformasi adalah industri kita, media dan entertainment. Itu rahasianya. Jadi sebuah keniscayaan semua bisnis media
harus melakukan transformasi digital, otherwise mati. Satu itu. Nomor 2, siapakah pemenangnya? Di buku Digital Vortex jelas, pemenangnya adalah startup. Itu. Kita suka tidak suka startup akan hadir. Netflix akan hadir, View akan hadir, video akan hadir, pola akan hadir, OTT ribuan akan hadir. Kamu suka, dia hadir. Kamu tidak suka, dia hadir. Maka strategi yang dipilih oleh VIA adalah Home of Content Creator. Atau tagline-nya bisa dilihat, Your Creativity Hub. Jadi memang difasilitasi di sana. Tapi poin kedua adalah pemenangnya adalah startup. Lalu apa yang startup lakukan? Ada 3, tapi saya sebut satu aja. Mereka selalu menggunakan platform. Sekarang startup itu bisa membuat konten karena ada platform digital. Dulu tidak memungkinkan semua orang membuat konten, tapi sekarang memungkinkan. Banyak sekali platform media yang bisa digunakan. Itu poin yang pertama. Apa yang dilakukan FIFA Group? FIFA Group akan melakukan 3 transformasi. Pertama, FIFA Group akan membentuk satu perusahaan baru yang fokus pada FTA Terrestrial Digital. Populer disebut dengan Digital Terrestrial TV, yang sekarang analog. Nanti akan muncul bocorannya, namanya ada FIFA-nya, VTV. Nanti akan diluncurkan tanggal 2 November 2022. Yang kedua, FIFA akan meluncurkan OTT TV. Jadi kan tahu berita terakhir kemarin, Disney menutup 10 PTV-nya dan mengganti dengan OTT. Ini sebuah keniscayaan, sebuah media TV akan menutup konvensional TV-nya. Telkom juga sudah melakukan itu, Telkom sudah mempunyai OTT juga. Dan FIFA telah membentuk satu perusahaan yang fokus di OTT TV atau streaming TV. Namanya ada FIFA-nya juga, VMB. Dan nomor 3 ini related dengan kita. FIFA melakukan transformasi untuk content creation. Membentuk satu perusahaan, dulu dikenal dengan DBS, sekarang dikenal dengan VIA. Nah itu, kita sudah membentuk khusus satu content creator company dengan pasukan ada banyak 250 orang yang tagline-nya adalah Your Creative Hub. Jadi tempat kita atau home creator bagi influencer, community dan lain sebagainya. Sebagai penutup, nah ini pesan untuk Pak Gubernur agar bisa ditagih ke Pak David dan ke Pak Ahmad Zulfikar, Pak Kiki. Target yang kita berikan, jadi filosofinya dulu pakai 3P yang paling sederhana. Produknya kita fokus pada hyperlokal. Maka di sini ada figur semacam Bayu Skak, Rofik dan lain sebagainya. Kebetulan mereka anak-anak Malang. Untuk diketahui, Malang pernah terpilih sebagai kota digital dan kota kreatif terbaik di Indonesia. Dan tadi Pak Susi benar, ketika ke Nongsa, saya tanya hampir 40-50% yang kerja di Nongsa itu adalah anak-anak Malang. Jadi produknya satu adalah hyperlocal content. Nomor 2 pemasarannya. Syarat utama dari tumbuhnya para content creator ini BNI membutuhkan harus ada off-taker-nya. Nah di sini ada 2 off-taker. Saya ingin mengucapkan terima kasih Pak Ahmad Zulfikar dari FIFA Group. Beliau adalah off-taker-nya. Dan Pak Mayun dari Telkom, beliau adalah ultimate off-taker-nya. Terima kasih Pak Mayun yang telah membuat Kids Channel di IndiHome kita. Jadi itu akan bagus sekali. Jadi syaratnya ada itu. Kalau tidak ada itu susah bagi Ibu Baby memberikan kredit kalau tidak ada off-taker-nya. Saya rasa setelah kedua off-taker ini, kita harapkan grup-grup media besar lainnya bisa menerima atau membeli karya anak bangsa ini. Itu nomor 2 adalah pemasaran. Nomor 3 pembiayaan. Tadi sudah dilakukan, terima kasih BNI sudah memberikan KUR kepada anak-anak kita. Ini semoga jadi amal baik itu bagi BNI ya. Jadi membantu anak-anak kita yang jumlahnya ratusan. Dan nanti targetnya akan saya sebutkan. 1 itu 3P. Yang kedua target dalam waktu 5 tahun nih Pak Wagub. Kita harapkan ada 1 triliun collaboration value dalam waktu 5 tahun ini.
Dari mana uang 1 triliun itu? Dari 100 IP, intellectual property. Kita udah membuat 3 yang sudah disebutkan tadi. Jadi 100 IP dan kita ingin meng-create 1000 personel content creator yang nanti pembiayaannya dari BNI dengan syarat, jangan khawatir Bu Baby, ada off-taker-nya dulu nanti. Jadi itu targetnya. Sebagai penutup, quick win-nya agar lebih nyata sekarang, sebelum ditanya wartawan, quick win untuk tahun 2021 kita sudah sepakat via Lokanima akan membangun sebanyak 10 IP. Jadi 1 IP tadi kita harapkan dalam waktu 1 tahun itu menghasilkan 10 miliar rupiah. Jadi angka 1 triliun itu dari 100 IP. Nah, kita tahun 2021 itu 10 IP. Tentu pendapatannya tidak 100 miliar karena tahun ini tinggal 6 bulan lagi. Gitu. Tapi 10 IP-nya akan jadi, nanti long run-nya 10 IP kita harapkan memang mengumpulkan uang atau collaboration value sekitar 10 miliar rupiah, 100 miliar rupiah. Oke, mungkin demikian dari saya. Terima kasih, semoga menginspirasi rekan-rekan semua. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada pemerintah, terutama Pak Wagub Jatim yang telah dengan sangat serius mendukung semarak animasi lokal ini. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa nih paparannya dari Pak Arief. Ini bagaimana target kedepannya ya, dan juga bagaimana pendanaannya. Nah, saya juga ingin menyapa, sudah bergabung di sini ada Pak Wikan Sakarinto MSc PhD selaku Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud, dan juga ada Pak Fajar Hutomo STMMT CFP selaku Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf RI. Nah, tadi sudah disinggung nih oleh Pak Arief nih, Pak Wagub, bagaimana ini komitmennya juga untuk tetap bisa memberikan dukungan dan supportnya untuk bisa terus anak-anak muda ini ditampung di rumah yang sudah ada ini, agar mereka tetap bisa berkreasi, menghasilkan karya-karya yang luar biasa yang akan membanggakan bangsa nantinya. Iya, terima kasih Bang Ki. Jadi pertama-tama saya ingin menyapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Arief Yahya, mentor kita semua yang amat kami banggakan. Kalau ada istilah angel investor, ya beliau nih angelnya gitu, karena tadi dari paparan beliau yang luar biasa menggambarkan mengenai digital vortex dan juga mengenai hyperlokal. Memang ini adalah ada disruption yang luar biasa yang terjadi di dunia media dan entertainment hari ini. Tetapi kalau tidak dikanalisasi dengan benar, Indonesia ini bisa berakhir menjadi 2, bifurkasi istilahnya. Satu adalah upper class yang dikuasai asing dengan kontennya yang luar biasa. Yang low class adalah konten, maaf ya, receh-receh yang bikinnya gampang-gampang, tapi ya juga buat seneng-seneng sekilas aja gitu. Nah, kita nggak mau terjebak di dalam bifurkasi ini. Kita ingin bisa bermain di middle hingga up tadi. Nah, inilah yang butuh keberpihakan, butuh kehadiran dari semua pihak. Ini ibaratnya simfoni, yang main bass, yang main cello, yang main violin, itu tidak boleh saling menunggu. Simfoninya nggak akan terjadi. Nah, ini luar biasa hari ini dengan fasilitasi tentunya dari Pak Arief Yahya mengawinkan VIA dan Lokanima, kemudian juga disupport Pak Mayun dari Telkom sebagai ultimate broadcasternya dari produk-produk ini. Pak, saya doakan Pak, Bapak mendukung ini, targetnya tercapai 9 juta, tambah 1,5 juta subscriber, bahkan jadi 10 juta Pak. Di Jawa Timur, penetrasi broadband sudah mencakup 67% desa, dan saya yakin itu jaringannya indie semua. Dan harapan saya tentu bisa berkembang ke depannya, bisa nambah lagi. Jadi hari ini pandemi COVID-19, penetrasi broadband bukan lagi sebuah luxury, tapi kebutuhan primer, sebuah hal necessity. Dan perusahaan apa lagi tentunya, salah satunya selain Indie yang punya possibility untuk penetrasi sedemikian dalam. Nah, tentunya privilege ini dibarengi dengan kepedulian membangun animasi lokal tadi. Ketemulah dengan tadi grup Viva Group yang juga punya DBS yang sekarang jadi VIA. Ketemu seorang entrepreneur gigih yang memang dibina sama Pak Arief Yahya dari awal mengembangkan KEK pariwisata. Saya masih bupati, saya ketemu dengan Pak David, saya lagi mau nyuri ilmunya untuk bikin KEK di Trenggalek saat itu. Nah, ternyata takdir membawa saya ikut berjuang bersama Pak David untuk mengurus perpresnya saat itu, dan alhamdulillah Pak Arief Yahya
sempat meresmikan tentunya hasil kerja keras beliau dengan Pak David dan Bu Gubernur tentunya Bu Khofifah. Dan tentunya disitulah kemudian kita lihat bahwa Via ketemu dengan Lokanima. Nah, di sini saya ingin terima kasih nih kepada Mas Bayu Skak. Mas Bayu Skak ini bukan hanya bertindak sebagai Skak Enterprise, tapi beliau adalah anak Malang yang percaya bahwa Malang ini punya potensi yang jauh lebih besar. Dan itu sudah terbukti tadi dengan yang disampaikan oleh Pak Arief bahwa Malang ini menjadi sebuah kota yang dianggap paling kreatif. Nah, disinilah pertemuan semua pihak yang terkait ini jadi luar biasa. Ada Pak Wikan dari Kementerian Pendidikan, ada Pak Nil dari Parekraf, ada Pak Fajar ya juga. Semua ini bergabung untuk mensupport karena Malang ini memang istimewa sekali sebenarnya. Kami membayangkan bahwa dengan hari ini ada pandemi COVID, penetrasi IT semakin baik, maka kita bukan ingin membangun sebuah center, tapi sebuah hub network gitu. Nah, kita ingin pertama pelita cahaya ini muncul nih dari Malang. Nanti bisa connect lah dengan Nongsa, bisa connect misalnya dengan apa yang ada di Jakarta. Ini bukan bersaing sendiri-sendiri, tapi nantinya akan berkolaborasi memperkaya hasanah animasi. Karena apa? Pada saat hari ini konten menjadi semakin banyak, kanal menyiarkannya banyak, cara memproduksi semakin efisien, maka yang kata kuncinya adalah diversity tadi. Semakin banyak hub-hub terbangun, semakin bagus ininya perkembangannya. Nah, kami yakin insya Allah di antara hub ini akan menjadi super hub. Mudah-mudahan adalah KEK Singosari menjadi super hub. Ya, dengan target tadi kita ingin mencetak 1.000 talent. Nah, ini cocok dari sisi perencanaan wilayah. Surabaya dan Malang sekarang sudah terhubung jalan tol. Jadi nggak ada 1 jam kalau nyetir, itu ya 1 jam lah, jangan ngebut-ngebut ya. Nyampe tuh udah di Malang. Keluar tol dikit, belok kanan, naik dikit, udah sampai tempatnya Pak David. Naik motor, nggak ada 15, nggak ada 10-15 kilo, udah nyampe ke pusat kota Malang, yang merupakan kota kampus. Dan jadi benar-benar ini tuh di jantungnya Malang gitu. Jadi accessibility-nya ada, plus lagi Pak Arief dulu mempromosikan BTS, bukan Bangtan Boys, tapi Bromo Tengger Semeru. Dan itu yang kemudian menjadi satu, saya bayangin jadi generasi milenial gitu ya. Kita tuh nggak melulu kesuksesan tuh harus ke Jakarta. Kita justru pengen tinggal di tempat yang asri, udaranya enak. Makanya sekarang kan mulai nih banyak anak-anak kreatif yang di Jakarta mulai relocate ke Bali. Startup dibangun di Bali, dibangun di Jogja. Malang harus bisa kayak gitu. Jadi nanti ini kami ngelihat bahwa KEK ini sebagai pariwisata dan ekonomi kreatif akan membangun tourism yang orientasinya itu orang bilangnya istilahnya digital nomad. Digital nomad itu adalah orang yang traveling untuk berkolaborasi. Nah, di sana kita sedang explore nih satu lagi di sana adalah co-living space. Co-living space ini yang nanti cita-cita kita 1.000 kreator itu akan membangun sebuah township di situ, sebuah neighborhood ya yang terkoneksi dengan tol. Nanti kita akan bangun township lagi, nggak jauh dari situ ada township untuk para peneliti biologi di Arboretumnya LIPI. Terus ada lagi nyambung ke daerah di Taman Wilwatikta yang dikelola Pemprov. Di Malang ada lagi, di Surabaya ada, itu akan menjadi koridor 4.0 yang dikembangkan dengan backbone jaringan jalan tol yang sekarang ada dan komitmen pengembangan wilayah dari Jawa Timur. Intinya buat anak-anak muda Indonesia, termasuk terutamanya Jawa Timur, tempat yang paling the best place to live, yang asri alamnya, insya Allah murah biaya hidupnya, dan banyak peluang ekonomi kreatifnya adalah di daerah koridor Surabaya-Malang, dan salah satu super hub-nya adalah KEK Singosari. Oleh karena itu saya ingin berterima kasih kepada Bu Baby yang sudah, juga Bu Wadirut ya, Bu Susi yang sudah membiayai KUR untuk ekonomi kreatif. Ini butuh keberanian dan komitmen yang luar biasa. Tapi thank you juga Pak David karena Anda sudah mensupport dengan kolateralnya. Baik. Thank you Mas Bayu Skak dan semua studio-studio yang sudah mensupport ini tadi kontennya tadi karena aset terbesarnya adalah animator-animatornya tadi. Pak Wikan, terima kasih mempercayakan kepada kami. Jadi Pemprov akan membangun kelas unggulan industri animasi di sana. Jadi vokasinya bareng dengan studionya. Kemudian ini akan menjadi ekosistem yang benar-benar lengkap. Dan Pak Fajar dan Pak Nil, terima kasih atas supportnya dari Menparekraf, termasuk dari Backcraft dulu.
Kemudian juga kepada Via, terima kasih atas fasilitasi Pak Arif Yahya. Ya, Jadi baik. ini luar biasa kolaborasi semua pihak dan tentunya kepada Telkom. Waktu itu Pak Direktur juga Pak Fajrin sudah hadir dan mengembangkan digital business. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Luar biasa, ini saya jadi tertarik mendengarkan penjelasannya. Besok saya akan pindah ke Malang untuk bisa bekerja di sana sebagai content creator. Karena semua fasilitasnya sudah tersedia dengan baik ya, infrastrukturnya. Tinggal untuk peluang yang besar bagi anak-anak muda, SDM-nya diasah di situ. Nah, selain saya berdialog di sini, saya juga mengundang teman-teman media untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Silakan ketik di kolom chat di Zoom ini. Nanti kita akan bacakan pertanyaannya. Nah, saya mau ke Pak Wikan terlebih dahulu. Pak Wikan, tadi sudah disinggung juga oleh Pak Emil mengenai peran dari Kementerian Pendidikan ya untuk vokasi khususnya akan membangun sekolah juga yang beririsan langsung tadi itu. Bagaimana juga perannya untuk bisa membantu meningkatkan kualitas skill anak-anak muda ini khususnya di bidang digital, kreatif digital ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Emil, Pak David, Arif, semuanya. Mohon maaf ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tapi tadi insya Allah sudah disebut semua oleh Mas Emil bahwa kita bergerak dalam satu orkestrasi yang kompak, saling mengisi, saling menguatkan. Nah, mungkin spesifik dari dukungan Kemendikbudristek, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, kami sangat sekali ingin melihat apa yang dicita-citakan Pak David, Pak Arif, Pak Emil tadi terwujud dengan didukung oleh ekosistem penciptaan talenta-talenta digital yang continuous melalui pendidikan formal dan pendidikan non-formal atau informal. Nah, itu semua kita akan afirmasikan, kita akan tujukan untuk penguatan ini. Salah satu strateginya adalah dalam program andalan atau program besar Kemendikbudristek atau Dirjen Diksi adalah pengembangan SMK Pusat Keunggulan. SMK Pusat Keunggulan yang dikembangkan untuk menjadi SMK yang bisa mengimbaskan sebagai Center of Excellence ke SMK yang lain di daerah-daerah yang kita tuju. Salah satu contohnya adalah KEK Singosari ini. Jadi tidak hanya KEK Singosari yang kita perkuat dengan SMK keunggulan, ada kawasan Rebana di Jawa Barat, kawasan industri Kendal, industri di Jawa Tengah, kawasan pariwisata di Bali, di Manado, di Labuan Bajo. Nah, kita bicara di KEK Singosari. Ada sekitar 5 kalau nggak salah, 5 hingga 6 SMK pusat keunggulan yang kita kembangkan khusus agar siap menjadi penopang pencipta SDM talenta digital tadi itu. Itu satu. Harapannya SMK Pusat Keunggulan akan mengimbaskan ke SMK yang lain, SMK dengan bidang animasi terutama, animasi, multimedia, serta industri kreatif. Itu kita perkuat khusus. Agar apa? Agar SMK ini nanti bisa menjadi supplier. Karena agar KEK Singosari ini bisa sustain, itu ya salah satu syaratnya ya ekosistem penciptaan SDM unggul ini, talenta-talentanya itu sebagai konten kreator ya harus terus rutin dan berkesinambungan dan semakin kreatif itu muncul. Yang berikutnya adalah perguruan tinggi, itu juga kita siapkan, kita perkuat untuk mengelilingi KEK ini, misalnya Politeknik Negeri Malang, Politeknik PEN Surabaya, Vokasi ITS, dan juga beberapa kampus di Malang, itu juga kita perkuat agar tidak hanya di level SMK. Tadi Mas Emil menggambarkan konten yang kita bikin ya mulai mid hingga sampai ke atas. Nah, ini kan kompetensi set atau kompetensi yang dibutuhkan kan sangat beragam, mulai dari teknis, konseptual hingga yang super kreatif dan sebagainya harus kita ciptakan. Nah, ini tidak cuma SMK tapi juga perguruan tinggi vokasi kita siapkan. Next, yang tidak kalah pentingnya adalah lembaga kursus pelatihan, pendidikan formal dan pendidikan non formal. Ini juga kita siapkan untuk mendukung ini beberapa lembaga kursus untuk men-skill up atau mereskill SDM yang diciptakan yang mungkin belum matang untuk mendukung ini, kita juga siapkan. Jadi mungkin itu Mbak secara sekilas kita menyiapkan ekosistem pendidikan baik formal maupun non formal, ya terutama vokasi di bidang multimedia animasi agar penciptaan supply SDM
yang siap menjadi konten kreatornya itu nanti akan terus tumbuh. Dan saya juga punya rencana untuk pindah ke Malang kalau gitu, karena saya konten kreator juga yang agak amatiran tentunya, tidak seperti Bayu Skak. Baik. Pak Wikan terima kasih. Dari Pak Wikan sudah jelas nih akan membantu dengan menciptakan ekosistem pendidikan yang bagus. Nah, kalau dari Kemenparekraf sendiri gimana nih Pak Nel, dari Deputi Ekonomi Digitalnya, untuk support seperti apa yang akan kita berikan ini untuk anak-anak muda yang nantinya akan berkarya? Baik, terima kasih Mbak Anggia. Sebelumnya saya ucapkan selamat nih kepada Mas David ya, yang sudah mencapai another milestone. Dari di awal kemarin cita-citanya sudah mencapai another milestone yang harapannya nanti seluruh ekosistemnya akan terwujud. Terima kasih juga kepada Pak Arif Yahya yang telah mendukung, Mas Wagub yang selama ini juga sangat mendukung terkait dengan pengembangan KEK ini. Memang ini salah satu, kalau dari kami sih, kami melihat ini menjadi salah satu contoh atau benchmark best model dari satu kawasan yang dikhususkan memang untuk ekonomi kreatif, dan ini dimulai dengan animasi. Dari awal kami juga sudah sampaikan ke Mas David bahwa kalau membangun KEK artinya membangun secara ekosistem, jadi tidak bisa hanya satu sisi saja. Ekosistem ekonomi kreatif itu yang paling utama tadi seperti disampaikan Pak Wikan juga ya, tadi talentanya itu sendiri. Talenta ekonomi kreatifnya, ekrafnya, ada dalam hal ini mungkin animasi, tapi juga talenta digital, itu harus disiapkan. Kedua, nah tadi Pak Arif saya sudah nyebut juga nih, saya setuju banget Pak, hyperlokal. Hyperlokal itu artinya apa? Budaya. Kita punya modal yang luar biasa besar. Dan itu sudah dibuktikan oleh Mas Bayu, ya, dengan filmnya kemarin di US Band, 90% berbahasa Jawa, tembus pasar ya, sampai 1 juta penonton lebih gitu ya, itu tembus gitu ya. Artinya itu sangat dimungkinkan. Jadi saya jadi kebayang nanti film Kukuroiku ini ya, bisa didap sama Mas Chandil dengan bahasa Sunda misalnya. Nanti kalau mau diputar di Jawa Barat bahasa Sunda gitu ya. Kenapa enggak gitu? Itu kan hyperlokal tadi ya, Indonesia tapi hyperlokal untuk masing-masing daerah. Dan kita yakin orang berbahasa yang ngerti bahasa Jawa itu 80 jutaan, orang yang ngerti bahasa Sunda itu 40 juta. Itu pasar sendiri kalau menurut saya. Kemudian yang berikutnya adalah tentunya dari akses permodalan ya. Tadi kalau modal sekarang banyak, terima kasih kepada BNI juga yang sudah membantu ini lewat kurnya, dan tentunya ini juga sangat bermanfaat. Yang berikutnya tentunya produknya itu sendiri. Dalam hal ini produknya adalah produk animasi ya, IP base. Kalau di kami selalu bilang IP base, intellectual property base. Mimpinya adalah seperti halnya kalau pernah dengar Pokemon. Pokemon itu universe-nya, market value-nya itu sudah mencapai 90 miliar dolar atau sekitar 1.400 triliun rupiah. Ya, Pokemon ini. Jadi kita juga nanti mimpi nih Kukuroiku ini bisa triliunan, tadi saya rasa sampai Pak Arif Yahya, saya yakin itu bisa sampai lah kalau kita, karena turunannya tadi banyak ya Pak ya, turunannya banyak. Berikutnya yang selanjutnya tentunya terkait dengan ini juga ya, teknologi, infrastruktur dan teknologi. Infrastruktur fisiknya sudah tersedia, teknologinya juga sudah tersedia dari teman-teman Telkom gitu ya, sudah menyediakan. Kemarin waktu awal-awal dengan Mas David kita mimpi harusnya ada data center juga di Malang, ini harus ada data center juga karena kita udah masuk teknologi 5G ya, cloud and 5G is another thing, another different, ini lagi akan ada disruptif yang luar biasa. Kalau kami kebayang nanti berikutnya adalah tren berikutnya adalah cloud gaming ya, animasi dan game itu sangat dekat karena pasti IP-nya animasi bisa dipakai game dan gitu sebaliknya juga demikian. Dan itu saya rasa akan sangat possible. Peraturan pemerintah, regulasi kebijakan itu juga menjadi salah satu pilar, dan saya yakin sekarang pemerintah sifatnya kebijakan itu yang memfasilitasi dan kalau bisa mengakselerasi tumbuhnya ekonomi kreatif ini. Dan yang terakhir tadi masalah pasar. Pasar dalam negeri, luar negeri itu kolonial. Kalau sekarang bilangnya udah bukan itu lagi, tapi pasar daring dan luring. Luring ya. Jadi sekarang semua kayak animasi ini kan produknya digital, nggak bisa dipegang ya, nggak bisa tapi bisa disampaikan gitu ya, disampaikan lewat OTT, lewat jalur-jalur yang selama ini kita tidak pernah pikirkan. Baik. Jadi saya rasa ini satu ini ya, Mbak ya, satu bibit gitu ya, percikan yang mudah-mudahan bisa menjadi gerakan yang sangat besar, yang mulainya dari Malang menjadi epicentrum untuk pengembangan ekonomi digital kreatif. Baik, demikian Mbak dari kami, makasih. Baik, terima kasih. Nah sekarang saya ke Pak Fajar, tadi kan bentuk komitmen pemerintah juga menyiapkan regulasi dan infrastrukturnya juga. Apalagi Pak, hal-hal yang mungkin masih bisa disupport khususnya dari bidang industri dan juga investasi dari Kemenparekraf RI. Ya, terima kasih. Salam
senior guru saya Pak Arif Yahya. Terima kasih Pak atas supportnya, juga Mas Wagub, Mas Emil, luar biasa. Kami semua merasakan leadership Bapak-Bapak sekalian dalam mewujudkan apa yang terjadi hari ini. Singkat saja, jadi terkait dengan inisiatif kita hari ini, betul sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Arif Yahya juga bahwa harus ada produk gitu ya yang berkualitas, kemudian off-taker, dan kemudian akses pembiayaan. Nah, kebetulan sebenarnya kalau kita bicara akses pembiayaan, ini ada beberapa potensi yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat animasi, ternyata potensi ekspornya itu kan luar biasa. Kalau data dari Ainaki itu mengatakan bahkan 50% lebih dari produk animasi yang dihasilkan oleh para animator kita itu 50% lebih diekspor. Artinya tayang memenuhi atau mencukupi kebutuhan dari rantai nilai animasi dunia, industri animasi dunia secara internasional. Baik, Pak Fajar, mohon maaf Pak, saya potong dikit. Bapak boleh mundur sedikit biar wajahnya terlihat jelas. Nah, begitu Pak. Terima kasih. Silakan Pak dilanjut. Oke, terima kasih. Nah, potensi ekspornya luar biasa besar. Nah, memang kemudian terkait dengan akses pembiayaan, terima kasih BNI yang telah kemudian menjadi pioneer begitu ya. Seingat saya BNI memang pioneer dalam hal pembiayaan industri kreatif ini. Animasi bukan yang pertama sih, saya tahu BNI juga financing untuk beberapa project film. Ada perusahaan film juga yang didanai oleh BNI. Jadi kami sejak tahun 2020 sebenarnya, kemudian ada satu skema yang bisa dimanfaatkan dalam konteks konteks ekspor ya. Backcraft di tahun 2019 itu kita mengusulkan ada sebuah skema pembiayaan NIA, National Interest Account, untuk waktu itu kita usulkan hanya untuk subsektor kuliner, 50 miliar. Tapi ternyata dalam perkembangan selanjutnya saat ini disetujui sebagai sebuah program NIA, National Interest Account, untuk UKM, all sector, termasuk di ekonomi kreatif ini tentunya. Nah, ini yang saya ingin juga dorong kepada LPI, Lembaga Pembiayaan Ekspor, selaku pengampu program NIA ini, untuk melihat, karena faktanya adalah apa yang dihasilkan oleh teman-teman animator Indonesia ini benar-benar mampu memberikan devisa bagi negara kita dalam konteks ekspor. Ekspor kan nggak selalu dalam bentuk barang yang kemudian harus dikapalkan, tetapi IP seperti ini juga bisa dilihat sebagai konteks ekspor itu. Sehingga menjadi sangat tepat dan tidak berlebihan bahwa inisiatif Pak Arif Yahya untuk mendorong KEK Singosari ini menjadi relevan gitu. Dan KEK ini kan memang diharapkan lahir untuk terutama tempat-tempat yang memang punya potensi untuk menambah devisa dari negara kita. Baik. Nah, sedikit lagi mungkin terkait dengan ini, kami di Kemenparekraf juga sedang menginisiasi IP financing. Ini juga nanti akan bisa dimanfaatkan, ekosistem IP marketing dan IP financing. Itu mungkin. Baik, luar biasa supportnya. Terima kasih Pak Fajar. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi pionir, nggak cuma di Malang, juga di daerah-daerah lainnya di tanah air nantinya ya Pak ya. Baik, tadi Pak Nel sudah menyinggung juga soal pasar nih. Nah, bicara soal pasar, saya mau ke Pak Mayun nih. Pak Mayun, apa nih? Ini bisa dibilang kan ini Indie Kids sebagai pasarnya juga nih yang akan menampung nanti karya-karya anak bangsa ini. Seperti apa nih Pak Mayun komitmen yang akan diberikan untuk tetap bisa memberikan dukungan, menampung semua karya-karya dari para konten kreator ini? Baik, Mbak Anggi, izin para senior semuanya, tidak kami sebut satu persatu. Baik, jadi kami dari katakanlah sebagian kecil dari ekosistem gitu ya, untuk distribusi. Sore ini sangat bangga dan sangat yakin gitu bahwa karya anak bangsa ini bisa menjadi sesuatu dan menjadi yang terbaik gitu
dari sisi konten kami. Karena tadi sudah dijelaskan ekosistemnya sudah sangat komplit sekali. Nah, harapan kami adalah tentunya ini bisa menjadi rujukan bagi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak gitu ya, karena animasinya sudah terbukti sangat diminati, dan tentunya ini akan menjalar juga, bukan hanya sekedar anak-anak, mungkin para milenial juga akan melihat gitu. Jadi khususnya rekan-rekan kita yang punya hobi animasi, mereka sudah punya gambaran bahwa industrinya sudah terbentuk gitu. Dan kami cukup bangga menjadi salah satu bagian dari industri yang mudah-mudahan segera membesar dan membawa nama bangsa Indonesia. Saya kira mungkin itu, Mbak Anggi. Baik, terima kasih Pak Mayor. Nah, ini kita sudah mendengarkan tadi luar biasa dukungannya mulai dari infrastruktur untuk investasinya juga, pembiayaannya juga. Saya mau ke Pak Kiki dan juga Pak David nih, ke Pak Kiki dulu nih. Pak, kita mendengarkan ini dukungan luar biasa nih, apalagi diinisiasi oleh Pak Arif ya sebagai Bapak Digital Indonesia nih ketika menjadi menteri saat itu. Pak Kiki, kita juga harus punya komitmen ya Pak ya untuk bisa memberikan produk-produk yang berkualitas, yang juga menarik, tidak hanya menarik untuk pasar tapi juga berkualitas untuk bisa mengedukasi anak-anak sebagai konsumennya, penontonnya nantinya. Bagaimana Pak Kiki? Ya, tentunya seperti yang disampaikan tadi, memang dasar kerjasama kita ini memang juga ingin membangun bangsa ini dengan memberikan suatu tayangan yang mendidik untuk anak bangsa kita. Karena memang semuanya di awal dari anak-anak, yang perlu kita berikan adalah budi pekerti yang baik, sopan santun yang baik, sehingga terbawa nanti pada saat nanti mereka tumbuh menjadi dewasa. Jadi memang itu yang awal kerjasama kita, memang fokus kita di animasi ini. Dan tentunya nanti akan tidak hanya 3 IP ini yang tadi disampaikan oleh Pak Arif Yahya, bahwa target 100 IP itu yang harus kita kejar. Karena memang itu memang yang kita sehingga bisa mencapai value senilai 1 triliun tadi. Baik, mudah-mudahan bisa terwujud untuk 100 IP dan juga share value-nya 1 triliun dengan segera ya. Amin. Nah, Pak David, terakhir Pak David, untuk hasilnya ini kan berupa karya-karya yang luar biasa, animasi-animasi yang luar biasa, film seperti yang sudah kita saksikan tadi. Namun sepanjang proses ini, di awal juga saya mencatat tuh penjelasan Pak David, bahwa ini melibatkan banyak pihak kan, tidak hanya animator, tidak hanya kreator, tapi juga mulai dari orang yang anak-anak yang punya keahlian di bidang musik, menulis dan lain-lain begitulah. Nah, bagaimana ini nantinya akan terus dikembangkan, jadi nggak hanya fokus ke animator aja di bawah payung yang Anda kelola saat ini? Ya, terima kasih Mbak Anggia. Jadi saya sangat tertegun dan ini semua sudah guru besar dan para profesor Mbak Anggia. Saya yang paling kecil mungkin, yang paling muda, yang paling millennials. Pak Wagub millennials tapi sudah wakil gubernur, jadi terpaksa menjadi murid dan asisten dosen itu kerjaan saya. Jadi saya akan memastikan bahwa semua program dan cita-cita Pak Aye 1 triliun collaboration value, 100 IP saya terima Pak Kiki. Jadi kita akan kejar itu. Nah, jadi kami pelaksana aja Mbak Anggia. Jadi terima kasih kepada para guru besar dan profesor ini. Kami tetap melaksanakan fungsi kami sebagai murid dan asisten dosen. Terima kasih. Baik, itu targetnya mudah-mudahan bisa terrealisasi ya, 100 IP dan juga share value-nya 1 triliun. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini benar-benar bisa direalisasikan. Terakhir nih Pak Arif Yahya selaku yang juga dari awal sudah menginisiasi via Lokanima ini, apa nih Pak yang mungkin bisa menjadi notes kita, catatan kita agar juga ke depannya bisa berlari kencang mengejar 100 IP ini? Pak Arif. Pak Arif bisa mendengarkan suara saya Pak Arif? Udah. Oke. Baru di-unmute. Ya, di-unmute. Silakan Pak. Oke, ya jadi sekaligus saja. Saya sering mengatakan bangsa ini bisa bersaing di industri apa. Di manufacturing saya sering mengatakan tidak seorang pun di dunia bisa mengalahkan China. Ini untuk Pak Neil, untuk Pak teman-teman Pak Tom tadi ya, termasuk untuk Pak Wikan ini. Manufacturing nggak ada yang bisa mengalahkan China. Saya sering mengatakan laki-laki diciptakan Tuhan,
perempuan diciptakan Tuhan, sisanya made in China. Jadi susah sekali mengalahkan China. Saya dulu di telekomunikasi 30 tahun, Mbak. Hampir semuanya termasuk iPhone, iPad, itu manufacture di China. Anda sebut apa saja, Nokia, Siemens, AT&T, BlackBerry, manufacture di China. Oke, saya singkat aja ceritanya. Bangsa ini kemungkinan besar bisa menang bersaing di ekonomi kreatif. Lihat saja di pariwisata, saya 5 tahun di situ. Ketika orang kita tanya, kenapa kamu datang ke Indonesia? Jawabannya adalah karena budaya 60%. Nah, budaya inilah yang muncul ekonomi kreatif atau cultural economy. Jadi yang mungkin, jadi kalau kita perang kan ada kemungkinan untuk menang. Satu itu. Yang kedua, saya sering mengatakan, the more digital, the more global. Once kita masuk ke dunia digital, kita akan menguasai dunia. Jadi itulah yang ingin kita ciptakan sekarang. Jadi tidak perlu ditanya, saya setuju tadi. Yang ada adalah daring sama luring, seperti Pak Neil tadi bilang. Dan yang ketiga, clue-nya ini sebagai penutup ekosistem. Jadi saya terharu, bangga sekali ekosistem ini terbentuk dari ujung ke ujung value change-nya. Yang saya singkat tadi 3P, tapi tentunya banyak P lainnya. Nah, ekosistem ini mohon Pak Wagub ya dipertahankan dengan baik, dijaga dengan baik, sehingga Malang ya jadi kebanggaan kita nanti. Dan saya setuju tidak hanya Malang, nanti pusat-pusat simpul-simpul kreatif di Indonesia kita jadikan pusat kreatif. Jadi hub-nya adalah VIA boleh. Jadi sebagai baik. Jadi mungkin itu dari saya, terima kasih. Semoga berhasil semua rekan-rekan VIA dan Lokanima, dan terima kasih kepada seluruh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Makasih Anggia. Baik, terima kasih Pak Arif. Bapak-bapak luar biasa sekali tadi kita melihat dan mendengarkan supportnya ya. Nah, setelah saya tadi berdialog, ini juga pasti akan banyak pertanyaan yang muncul nih Bapak-bapak dari rekan-rekan media. Kita kasih kesempatan terlebih dahulu ya untuk rekan-rekan yang sudah hadir secara virtual di sini untuk memberikan pertanyaan. Jangan lupa raise hand di Zoom, kemudian silakan ketik pertanyaan teman-teman media di kolom chat yang ada di aplikasi Zoom ini. Kita akan langsung bacakan chat yang sudah masuk pada sore hari ini. Bisa ditampilkan mungkin di layar dari rekan-rekan media pertanyaan yang sudah masuk, kita akan sampaikan langsung ke sejumlah narasumber yang sudah hadir di sini. Silakan raise hand teman-teman yang ingin bertanya langsung atau juga memberikan pertanyaan melalui kolom chat, silakan langsung diketik di kolom chat atau kolom komentar di aplikasi Zoom ini. Kalau kita lihat tadi penjelasan dari masing-masing stakeholder ya, mulai dari konten kreatornya sendiri atau rumah yang memayungi konten kreator juga sudah sangat siap dengan segala infrastrukturnya. Dari segi pembiayaan juga dari Bank BNI tadi juga sangat siap memberikan bantuan pembiayaan. Regulator pemerintah juga siap mendukung dengan segala aturan yang memudahkan mungkin ya untuk ini bisa berkreasi. Oke, jangan lupa untuk raise hand silakan bertanya langsung, tidak usah di kolom chat ya. Jadi kita bisa bertanya langsung bagi rekan-rekan media, silakan raise hand. Angkat tangan di sini, bisa kami kasih kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber yang luar biasa hebat pada sore hari ini. Ini kalau dibilang tadi Pak Wikan bilang ini menyebutkan yang paling muda tadi ya. Ini milenial semua, bukan kolonial semua yang ada di sini ya, tapi orang-orang yang berpengalaman luar biasa di bidangnya masing-masing. Dan kita juga mendengarkan bagaimana dukungan dari Wakil Gubernur Jawa Timur mengenai apa yang akan diberikan, baik itu aturan dan segala macamnya untuk bisa mengembangkan khususnya untuk di wilayah Jawa Timur, di Malang ini kawasan ekonomi khusus di Singosari. Baik, apakah sudah ada dari rekan-rekan media yang ingin bertanya langsung di sini? Silakan raise hand. Diaktifkan video dan kameranya di video dan juga audionya, silakan bertanya langsung. Sudah ada ini ya, dari mana bisa disebutkan? Bapak dari mana, media apa? Silakan pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Selamat sore, saya Pramudito dari Surabaya.com. Bisa dengar suara saya? Ya, silakan Pak Pramudito dari Surabaya.com, silakan kepada siapa pertanyaannya?
Sebenarnya pertama apa target dari 300 animator ini? Oke, misalnya 10 sinema animasi baru selain 3 yang sudah diumumkan tadi. Lalu animator ini kenapa tadi saya dengar istilahnya dirumahkan ya? Kenapa tidak mereka ngerjain di rumah masing-masing gitu? Apa ini kaitannya dengan target tertentu dalam 1-2 tahun misalnya gitu? Baik, terima kasih. Pak, silakan mungkin dari Pak Kiki dan juga Pak David bisa diberikan jawabannya. Silakan Pak Kiki. Oke, baik. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak David. Jadi maksudnya dirumahkan itu, Pak, jadi agar semuanya bisa berkumpul dan di satu kawasan itu sudah tersedia segala infrastrukturnya sehingga memudahkan dalam proses produksinya. Jadi kalau seandainya jaraknya berjauhan, tentunya dari segi waktu juga akan lebih lama dan tentunya menjadi tidak lebih efisien. Nah, oleh karena itu makanya kita mengumpulkan menjadi satu tempat sehingga secara infrastrukturnya baik dan outputnya segera tercapai seperti itu, Pak. Ini bisa ditambahkan oleh Pak David, silakan Pak. Baik, silakan Pak David tambahan terkait dengan target dari 300 animator tadi ya. Terima kasih. Jadi dari 3 karya IP yang sudah ditayangkan oleh UCTV itu kurang lebih melibatkan hampir 100 animator, Mbak Anggia. Jadi itu terdiri dari beberapa kompetensi. Jadi ada dari animator, kita sebut animator, padahal ada yang sound engineer, ada yang khusus bikin storyboard, bikin style guide. Jadi untuk membuat satu animasi yang utuh itu membutuhkan kompetensi yang sangat lebar spektrumnya. Nah itu mereka tidak bisa sendiri, sehingga kita yang namanya dirumahkan adalah membuat satu ekosistem yang terintegrasi, di mana kompetensi-kompetensi itu lengkap dalam satu tempat. Yang kedua, ketika ada tempatnya, itu maka seperti pihak perbankan dan sebagainya lebih nyaman untuk memberikan dukungan pembiayaan, termasuk dengan penjaminan yang saat ini sudah coba kita lakukan bersama dengan UMKM kreatif, Mbak Anggi. Jadi mungkin fungsi ekosistemnya di sana. Ya. Oke, baik. Mudah-mudahan cukup jawabannya tadi ya Pak ya. Nah sekarang saya ingin membacakan ini pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat kami ini dari Pak Edo dari Urban News. Ini bertanya untuk semarak animasi lokal apakah ini sudah seiring dan sebangun dengan ruang tayangnya? Boleh direspon mungkin dari Bapak-Bapak? Ini terkait dengan ruang tayangnya ya, apakah sudah seiring sejalan? Pak Kiki, silakan. Oke, baik. Mungkin dari saya saat ini seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa untuk yang 3 IP awal ini sudah tayang di channel Indicates, eksklusif di IPTV, hanya di IndiHome. Nah tentunya kesempatan untuk menjual di platform lain terbuka. Jadi untuk di kanal-kanal FBA ataupun di platform lainnya. Oke, baik. Selanjutnya nih Pak ya, saya akan bacakan langsung karena ini lumayan banyak ini beberapa yang ingin bertanya, termasuk yang ini. Yang kedua adalah dari Bimo dari TV One, ini untuk Pak Arif Yahya ini yang dikenal sebagai Bapak Digital Transformasi Indonesia. Ini pertanyaannya nih Pak, Bapak ini seolah-olah kenapa sejak dulu Bapak sangat percaya dengan masa depan ini? Kan bertanya langsung ya? Oke, silakan. Bimo, silakan dari TV One. Ya Bapak, untuk pertanyaan untuk Bapak Yahya gitu. Ya Pak Arif Yahya kan dikenal sebagai Bapak Digital Transformasi Indonesia. Kenapa sejak dulu Bapak sangat percaya dengan masa depan industri konten dan digital ini Pak? Lalu di tengah persaingan industri digital yang semakin ketat, apakah strategi dan cara via Loka Anima begitu Pak, agar bisa menembus pasar lokal dan luar negeri? Gitu Pak. Silakan Pak Arif. Pak Arif Yahya bisa mendengarkan tadi pertanyaannya Pak Arif? Oke, bisa. Maaf, baru dibuka oleh host. Oke, Anggia, makasih. Bimo, terima kasih. Jadi seperti yang saya katakan tadi, transformasi digital itu adalah sebuah keniscayaan. Seluruh dunia menghadapinya. Tadi ranking top 3 di dunia yang terkena transformasi digital yang nomor 3 adalah financial service, perbankan, digital bank,
ada digital bank baru dibuat 1 tahun kemarin, value-nya sekarang Bimo 250 triliun, lebih tinggi daripada value Astra. Kamu bisa googling bank apa yang saya sebut, itu transformasi digital. Yang kedua telekomunikasi. Telekomunikasi kalau tidak transform ke digital disebut sebagai telco digital. Dulu saya menyebutnya Digo Digital Company. Saya guarantee dia pasti akan mati. Dan yang ketiga di media. Tapi in short ini adalah sebuah keniscayaan. Yang kedua dari sisi comparative advantage kita, saya ulang lagi bahwa bangsa ini kemungkinan besar akan memenangkan persaingan di cultural industry atau yang kita sebut sebagai industri kreatif ini. Jadi itu gabungan dari kompetitif strategi, sebuah keniscayaan, dari komparatif strategi, unique resources adalah sebuah keniscayaan. Lalu bagaimana strategi via Lokanima? Tadi saya katakan dulu tidak semua orang bisa menjadi content creator, tapi sekarang bisa karena digital. Sekarang ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, semua orang bisa membuat. Dulu tidak bisa. Data menunjukkan pertumbuhan konten oleh amatir, oleh para selebritis, oleh influencer itu jauh lebih tinggi daripada yang profesional. Itu ada datanya itu di situ. Sehingga membuat kita wajib untuk memfasilitasi. Tapi saya sebutkan, kita memfasilitasi, dia tumbuh. Kita tidak memfasilitasi, dia tetap tumbuh. Dan menurut perhitungan dari Digital Vortex, apa yang terjadi? Pemenangnya nanti para startup ini. Jadi strateginya saya singkat saja. Strateginya VIA akan menjadi seperti tagline-nya itu, Your Creative Hub. Jadi para rekan-rekan nanti datang aja ke VIA Content Creator. Seperti Lokanima itu punya ratusan, sekarang 300. Nanti akan kita create 100 animator atau content creator. Mungkin demikian Bimo, terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Arief. Demikian Mas Bimo ya. Nah, saya masih persilakan untuk satu penanya lagi, silakan raise hand-nya rekan-rekan media. Oke. Ada yang mungkin juga ingin memberikan pertanyaan kepada tadi para daber kita yang juga bergabung dari awal ya, atau untuk Mas Bayu Skak juga sebagai produser dari salah satu film animator ini. Film animasi ini maksud kami. Ya, ada pertanyaan lagi mungkin yang sudah masuk? Bisa dibacakan ya. Oke. Ini dari industri.co.id. Ini pertanyaan buat Pak David nih. Pak David, ini pertanyaannya, selain Lokanima, ada juga kampung animasi lain di kota lain, misal di Jogja. Apakah ada rencana untuk berkolaborasi sehingga pusat animasi Indonesia bisa terpusat di Malang? Nah, ini terbuka nggak kolaborasi dengan daerah lain, Pak David? Silakan. Ya, terima kasih. Kami tentunya sangat menyambut kolaborasi, dan atas izin Pak Wagub kami ingin bahwa Singasari itu menjadi ibu kota atau bahasa Bu Bebi epicentrum daripada konten kreasi. Dan saya pikir dengan adanya KEK itu ada berbagai macam insentif dari peraturan pemerintah maupun dari peraturan menteri yang sudah melekat dengan KEK-nya Mbak Anggia. Nah itu bisa kita manfaatkan, termasuk dari Bu Bebi sedang kita bicarakan kalau ada kur yang mungkin kur mikro ya yang 50 juta itu, apabila kita mungkin memvalidasi dan kemungkinan sudah mengkurasi daripada anggota dari freelancer itu, barangkali pekerjaan-pekerjaan itu bisa kita freelance-kan, bahkan keluar Singosari. Tentunya pasti kita pelajari skema-skemanya, tapi sangat menarik untuk bisa menjadi hub tadi Pak Ayi sampaikan bagi daerah-daerah lain yang tidak hanya di Malang maupun Jawa Timur. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pak David. Luar biasa juga terima kasih Bapak-Bapak semua dan juga untuk narasumber yang sudah hadir sejak awal tadi, mulai dari rekan-rekan yang sebagai pengisi suara Daber dan juga Mas Bayu Skak dan juga teman-temannya. Dan sekali lagi kami juga ingin mengumumkan nanti untuk hadiah bagi rekan-rekan media, jangan lupa akan diumumkan 3 hari dari sekarang setelah berita-berita ditayangkan akan dinilai oleh tim kami di sini. Sekali lagi Bapak-Bapak terima kasih banyak atas waktu dan juga
pernyataannya dan juga kesempatannya pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan, target-target yang sudah ditentukan bisa dicapai dan juga membuka ruang baru atau rumah baru bagi para content creator. Tidak hanya di Malang mungkin nantinya harapannya ya, tapi juga di seluruh Indonesia di bawah Via Lokanima sebagai rumahnya. Terima kasih sekali lagi Pak Arif Yahya, Pak David, Pak Kiki, Pak Neil, Pak Wagub, Pak Emil, Pak Wikan, dan juga Pak Fajar, serta semuanya yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih sekali lagi. Dan juga untuk Ibu Baby yang sudah hadir tadi di awal. Mudah-mudahan apa yang kita share pada sore hari ini bisa benar-benar membangkitkan atau membangun kreativitas anak-anak muda lainnya yang juga punya potensi atau skill yang mungkin butuh pengarahan dan juga diasah, khususnya di bidang digital, industri digital ini. Dan sekali lagi terima kasih sudah hadir seluruhnya. Buat rekan-rekan media, untuk rekan-rekan media juga terima kasih yang telah hadir meluangkan waktu dan menyaksikan momentum bersejarah untuk masa depan era digital di Indonesia dalam acara Signing Ceremony Via Lokanima dan Kick Off National Pride Campaign Semarak Animasi Lokal. Terima kasih juga kepada Antv, CAF, dan juga buat teman-teman Paradise Picture yang datang dari jauh-jauh dari Malang loh ini ya, yang telah mendukung terlaksananya acara ini dengan mensupport digital teknologi yang luar biasa. Dan sekali lagi rekan-rekan media diumumkan 3 hari dari sekarang ya, yang sudah berpartisipasi juga dari awal, kami ucapkan terima kasih. Akhirnya saya Dwi Anggia undur diri sebagai host di acara ini. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.